Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Mega Santi. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pertemuan Setiap 100 Tahun. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sekitar 15 tahun yang silam, jam menunjukkan pukul 21.15. Tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok ketika saya mulai membaca doa sebelum tidur. Ini bukan malam Jumat Kliwon atau Selasa Legi. Kenapa ayam berkokok? Suara Nia, teman sekamar saya yang tiba-tiba datang mengagetkan saya. Apa? Saya menjawab tergagap. Terasa agak horor perkataan teman saya itu. Sudahlah, sana kamu ke kasurmu tidur. Saya harus cepat tidur. Saya mengusirnya dan membuang pikiran negatif yang terlanjur dibawanya. Nia pergi sambil bersungut-sungut. Biasanya bakal ada kejadian yang gak biasa loh kalau ayam berkokok. Dibilangin malah ngusir aku. Saya tidak menyauti perkataan Nia karena saya harus segera tidur. Besok adalah tugas memasak kelompok saya. Kami memang bertugas memasak di pagi hari secara bergiliran. Satu kelompok sekitar 4 orang. Namun Nia bukan satu kelompok saya. Tapi kami dekat karena satu sekolah hanya beda lokal atau kelas. Kami satu asrama, satu ruang tidur, dan beda kasur. Karena semua kasur asrama single, hanya bisa untuk satu orang. 5 menit berlalu, kokok ayam masih terdengar. Saya mengacukannya, mencoba jatuh tertidur sambil membaca zikir sebelum tidur. Ini memang bukan malam Jumat atau Selasa, karena saya piket masak adalah pagi Sabtu. Mesa, ayo bangun, temani kakak tidur di bawah yuk. Aku langsung mengenali suara itu, suara Kak Cantika. Selain Nia, Kak Cantika adalah orang yang juga dekat dengan saya. Kakak kan biasa ditemani sama Kak Net dan yang lain tidurnya. Saya menjawab sekenanya. Malam ini kakak mau Mesa yang temani. Malam ini aja ya please. Kamu besok piket masak kan? Kakak kan cepet bangunnya. Sebelum adzan subuh kakak sudah bangun, katanya penuh harap. Ya sudah. Saya lalu mengambil bantal dan selimut, kemudian berjalan mendahului lantai 1. Kemudian Kak Cantika mengikuti dari belakang. Kak Cantika memang tidur di lantai 1, padahal seharusnya semua anak asrama harus tidur di lantai atas. Lantai 1 sebelah kiri digunakan sebagai ruang keterampilan menjahit. Ruang sebelah kanan adalah ruang tamu dan ruang pengasuh asrama. Kak Cantika tidur di lantai 1 karena dia tidak suka suara berisik. Karena satu kamar kami biasanya ada 12 orang. Tentu saja berisik. Tempat tidur berada di sisi dinding dekat pintu masuk ruangan. Hanya satu kasur single. Biasanya orang yang menemani akan tidur di lantai dengan membawa kasur dari lantai 2. Setiba di lantai 1, saya melihat masih banyak teman-teman yang sedang menggunakan mesin jahit dan memotong kain. Kami memang dijatah per orang mengerjakan 2 buah alas kaki per bulan yang terbuat dari kain perca. Kak Cantika menyuruh saya untuk tidur berdua di atas satu dipan. Karena ada banyak orang, saya merasa aman dan dengan cepat sudah jatuh tertidur. Esoknya sekitar jam 4 lewat dini hari, Kak Cantika membangunkan saya. Betul saja, beliau bangun sebelum adzan subuh. Badanku terasa lemas, agak pegel, dan mata susah dibuka. Serasa ada banyak pasir di mata karena kurang nyenyak tidur. Saya memaksakan diri pergi ke toilet untuk berwudu. Karena itu adalah obat mujarab untuk membuka mata dan akan terasa lebih segar. Tentu saja kami ke toilet berdua dengan Kak Cantika. Seluruh teman asrama belum bangun.
Tiba-tiba Kak Cantika tertawa di toilet. Karena berdua, saya pikir dia tertawa kepada saya, dan saya juga ikut tertawa. Lalu dia berhenti tertawa dan melihat ke arah saya. "Kenapa ketawa?" Dek. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya mengambil ancang-ancang kabur dari toilet. Dari mulut bak, butuh waktu untuk sampai di pintu toilet. Ini karena toilet asrama dibangun agar bisa dipakai mandi 10 anak asrama secara bersamaan. "Ah, kamu ini masih saja takut sama kakak. Udah berapa lama ini? Dasar penakut. Sana selesaikan wudumu," kata Kak Cantika. Saya yang sudah hampir sampai di pintu toilet akhirnya kembali ke bak mandi untuk menyelesaikan wudhu. Bagaimana mungkin tidak takut dengan Kak Cantika? Semua penghuni asrama bahkan takut dengannya. Dia pendatang baru di asrama kami. Dia sangat cantik, namun ada hal magis dalam tubuhnya. Ada jin di dalam tubuhnya yang ditanam seseorang dukun atas permintaan seorang pemuda yang telah ditolak cintanya. Yang saya takutkan jika sudah tertawa aneh seperti itu, dia bisa tiba-tiba meliuk-liuk dan mendesis seperti ular, atau mengaum dan mencakar seperti harimau atau singa. Itu adalah perwujudan jin yang di tubuhnya. Pernah juga dia duduk bersimpuh dan dengan tangan gemulai mulai bersinden dan berbicara memakai dialek Jawa halus. Kami langsung menuju ruang untuk sholat. Namun Kak Cantika berkata, "Tahu tidak, tadi malam kakak mimpi ada teman jin kakak mengunjungi jin yang di tubuh kakak." "Mimpi apaan? Nyata kok. Gak lihat ketika bangun kakak tidak pakai kaos kaki sebelah ya?" Saya menjawab judes karena inilah alasan saya tidak nyenyak tidur tadi malam. "Ah, masa sih? Kamu tahu ya? Ceritakan dong." "Nantilah kak, saya sholat subuh dulu." Saya menjawab dan langsung mengambil mukena karena waktu subuh sudah masuk. Saya sholat dalam keadaan konsentrasi yang buyar, meski saya paksakan khusyuk. Malam tadi klakson berbunyi sudah beberapa kali. Sepertinya ibu asrama tertidur pulas. Karena masih berbunyi, akhirnya saya keluar dan membukakan pintu. Bapak asrama pulang dari acara rapatnya. Setelah membuka pintu, saya menyempatkan ke toilet buang air kecil. Sebelum kembali tidur, saya melayangkan mata ke jam yang ada di dinding ruang keterampilan. Hampir jam 12:30 malam. Rasanya bergidik juga tidur hanya berdua dengan Kak Cantika di ruangan ini. Awalnya saya kira bakal ada orang lain yang ikut tidur di sini. Namun ternyata hanya saya malam ini. Saya mengusir rasa takut dan berkata dalam hati, "Ah sudahlah, tinggal 4 jam lagi. Semoga tidak terjadi apa-apa." Saya mulai membaca doa dan zikir tidur. Baru sampai di pertengahan ayat kursi, terdengar suara Kak Cantika. "Assalamualaikum." Saya menghentikan membaca ayat dan bergumam dalam hati, "Aduh, kenapa mengigo pula? Kalau terjadi apa-apa, susah mau lari. Barusan pintu saya kunci. Butuh waktu membukanya. Ya Allah." Namun sejurus kemudian langsung ada jawaban, namun berbeda suara. "Waalaikumsalam. Apa kabar? Tumben datang." "Ya harus datanglah. Ini sudah 100 tahun sejak kita bertemu terakhir kali." "Oh ya, saya sudah lupa." "Ah, saya tidak pernah melupakan sahabat saya. Oh ya, saya sangat kedinginan. Boleh pinjam kaos kakinya?" "Baiklah, sebentar." Semua percakapan memakai bahasa Indonesia, sedangkan kami tinggal di Sumatera Barat, yang bahasa sehari-hari kami gunakan adalah bahasa kerajaan kami. Maksudnya berbahasa Padang. Saya lalu mendengar dipan berbunyi kriuk-kriuk. Itu tandanya Kak Cantika melakukan gerakan. Saya melihatnya dengan sudut mata yang sedikit dibuka. Dia membuka kaos kakinya dan hengkel tangannya, kemudian memakainya lagi. Sungguh aneh, saya pikir. Tadi berbicara sendiri, menjawab juga sendiri. Sekarang membuka kaos kaki dan hengkel dan memakainya lagi. Jantung saya sudah tidak karu-karuan. Bagaimana kalau jin itu tahu saya tidak tidur? Bagaimana jika saya dicekik? Ya Allah, lindungi saya. Hanya itu yang saya ucapkan dalam hati. Saya kembali membaca ayat-ayat, namun setiap saya baca malah kacau. Kadang balik ke ayat awal, kadang nyambung ke ayat lain. Bahkan doa makan pun kayaknya saya baca. Benar-benar gugup hingga saya tidak bisa konsentrasi. Di tengah konsentrasi yang kacau,
saya tiba-tiba mendengar suara kain yang dirobek. Terdengar suara itu berasal dari tumpukan kain perca yang berkarung-karung di sudut yang berbeda, di dekat mesin jahit berada. Saya mulai berkeringat dingin. Bagaimana tidak? Di ruangan ini kami hanya berdua, sedangkan tidur di kasur yang sama. Siapa yang merobek kain dengan kasar? Kalau manusia, pasti memakai gunting. Kalau itu Kak Cantika, bagaimana mungkin dia ke sana? Sedangkan dipan tidak berbunyi. Jika dia turun dari dipan, pasti akan berbunyi, karena dipan yang juga sudah tua. Aku meraba Kak Cantika. Ya Allah, dia tidak ada di sampingku. Jantungku kian berpacu. Bagaimana cara beliau turun? Kenapa tidak ada suara yang timbul? Saya kembali memaksa mata untuk mengintip ke sisi saya tidur. Dan saya melihat Kak Cantika tidur menempel dan wajah mengarah ke dinding. Pantas saja saya raba tidak terasa di kasur. Syukurlah, ujar saya dalam hati. Jantung saya kembali berpacu, manakala ingat suara robekan kain di sudut sana. Siapakah itu? Saya tidak berani mengintipnya. Bagaimana jika nanti yang saya lihat sosok seperti makhluk yang di TV-TV horor itu? Saya memaksakan diri berkonsentrasi kembali membaca zikir sebelum tidur. Akhirnya saya tertidur, namun tidak tahu jam berapa. Yang penting durasinya terasa sangat lama. Setelah sholat subuh, saya menuju ruangan lantai 2, membangunkan anggota kelompok piket yang lainnya, dan lanjut memasak. Namun Kak Cantika selalu mengikuti saya dan sangat penasaran apa yang terjadi tadi malam, dan memaksa untuk saya ceritakan. Nanti sajalah Kak, sepulang sekolah saya harus masak dulu. Kakak bersiaplah mandi, sarapan dan siap-siap untuk sekolah. Aku menjawab karena tidak ingin tugas memasakku juga kacau. Baiklah, tapi kamu tenang saja ya, tidak jahat kok mereka. Itu teman jin yang datang untuk jumpa. Mereka memang sekali 100 tahun akan saling mengunjungi, kata Kak Cantika. Tahu dari mana kakak? Umur kakak aja belum 20 tahun. Jawab saya sekenanya. Ya itulah, kan yang di dalam sudah hidup sejak kerajaan Majapahit, jawab Kak Cantika sambil berlalu. Rasanya berat sejak dia di asrama. Ketika dia kerasukan, semua teman akan kabur. Hanya ada beberapa orang yang berani. Saya juga awalnya sangat takut. Namun karena dia memberitahu saya lebih berani dibanding semua orang, barulah saya mau dekat dengannya. Dia tidak bisa tersinggung dengan perkataan. Jika dia sedih, akan pingsan dan kerasukan. Juga tidak bisa mendengar suara ayat suci Al-Quran dibaca secara bersama. Tidak suka suara berisik. Saya pun kalau dia butuh baru akan datang. Risih juga jika selalu bersamanya. Namun ketika dia baik-baik saja, semua teman suka di dekatnya. Namun kalau sudah kerasukan, semua akan kabur ke lantai atas. Setiap selesai kerasukan dia akan lemas, karena tenaganya sudah dipakai untuk memberontak dan berteriak ketika kerasukan. Biasanya dia akan memanggil saya untuk membantu memandikan dan mencucikan bajunya. Bagaimana tidak minta tolong? Untuk membuka baju pun sudah tidak ada tenaga. Setiap ada orang yang ingin membantunya memandikan, selalu dia bilang, "Panggil saja Mesa, dia lebih kuat dari kalian." Itu selalu jawaban Kak Cantika. Jika ditanya ke diri saya rasanya tidak lebih kuat. Saya juga merasa takut. Bagaimana jika tiba-tiba dicekik, dicengkeram dan lain-lain? Karena sering juga terjadi ketika sudah sadar akan masuk jin-jin usil yang lain. Ini kejadian ketika saya masih duduk di bangku SMP dan Kak Cantika SMA. Masih banyak kejadian aneh lainnya sejak saya mengenalnya. Untuk cerita sekarang, flashback awal Kak Cantika masuk ke asrama. Anak-anak asrama telah berkumpul di ruangan utama, yaitu ruang serbaguna di asrama. Biasanya setiap malam minggu para santri akan melakukan latihan berbicara di depan umum, seperti pidato atau menghafal doa, dan kadang membuat keterampilan tangan berupa jahitan alas kaki. Tapi malam ini tidak melakukan kegiatan tersebut. Kepala asrama sengaja mengumpulkan dan memberikan keterangan bahwa besok akan ada santri baru yang akan tinggal di asrama. Namun kami diminta untuk menjaga sikap karena kepala asrama memberitahu bahwa santri yang akan masuk berbeda. Jangan berbicara terlalu keras di dekatnya dan jangan menyinggung perasaannya, karena santri tersebut dalam masa pemulihan.
dia mengalami sakit namun bukan medis. Orang tuanya mengantarkan ke asrama dengan harapan di asrama ini dia bisa lebih tenang dengan seringnya membaca Al-Quran dan mendekatkan diri, serta melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami. Ketua asrama tidak menjelaskan detailnya apa penyakit santri tersebut. Ketua asrama hanya mengatakan, "Kalian akan mengetahuinya nanti ketika dia datang. Yang penting, jaga sikap saja." Kami saling berbisik. Ada gosip bahwa santri tersebut berasal dari sekolah X. Maaf menjaga privasi. Sebut saja seperti itu. Dan di asrama kami ada senior yang juga sekolah di sana. Setelah bubar dari ruang serbaguna tersebut, teman-teman langsung mengerubungi Uninet. "Uni, seperti apa kakak yang akan masuk asrama kita itu? Sakitnya seperti apa?" Kami menodongnya dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun Uninet enggan menjawabnya. Berbeda dengan saya. Sebut saja nama saya Mesa, bukan nama sebenarnya. Saya tidak terlalu tertarik dengan apa, bagaimana, dan siapa yang akan datang ke asrama ini. Karena tentu saja saya berbeda usia. Saya sekolah di SMP. Kakak yang akan masuk tersebut sekolah di tingkat SMA. Besoknya ketika subuh kami menunaikan sholat subuh. Dan setelahnya kami melaksanakan rutinitas kami di pagi minggu, membaca Al-Quran. Kemudian lanjut mencuci dan membersihkan serta merapikan barang pribadi seperti mencuci baju, merapikan tempat tidur dan lain-lain. Setelah agak siang kami melakukan gotong royong di sekitar pekarangan asrama. Sekitar pukul 11 siang, ada sebuah mobil yang berhenti di depan asrama, kemudian turun wanita parubaya menuntun putrinya. Mesa memperhatikan sekilas. Kakak tersebut memakai pakaian hampir syar'i. Hanya cadar yang tidak dia pakai, lengkap dengan kaos kaki hengkel dan jilbabnya yang dalam. Ukuran jilbabnya saja mengalahkan ukuran jilbab kami anak-anak asrama. Setelah berkenalan, ibu asrama mengantarnya ke kamar menunjukkan lemari dan kasur untuknya. Mesa yang tidak tertarik dengan kehadirannya cuek saja. Setelah perkenalan, dia pergi duduk-duduk di bawah pohon rambutan di belakang asrama. Setelah sholat duhur kami makan bersama. Kami sudah duduk melingkar di ruang makan. Santri baru yang kemudian dikenal dengan nama Cantika terlambat datang ke ruangan. Namun kami masih menunggunya hingga bisa makan bersama. Tentu saja dia agak lambat. Dari segi pakaiannya sudah banyak lapisan yang dia pakai. "Maaf kak, terlambat," ucapnya. Tentu saja dia memanggil dirinya kakak, karena angkatan kakak tersebutlah yang paling tua di asrama. Sedangkan kami masih SMP, bahkan ada yang masih SD. Kemudian kami mengambil nasi yang sudah dibagikan. Namun anehnya, kemudian kakak Cantika mengeluarkan dari balik jilbabnya 1 botol kecap dan 1 botol saus sambal. Kami mulai makan, namun sejurus kemudian terjadi hal yang menurut kami aneh. Kak Cantika kemudian membuka botol kecap dan membuka botol saus sambal dan menaruh ke nasinya seperti memasukkan saus dan kecap ke dalam mangkok bakso. Kami saling berpandangan, namun kami diam saja. Selanjutnya terjadi hal yang lebih aneh lagi. Kak Cantika mengaduk-aduk nasi tersebut dengan saus dan kecap menggunakan tangannya yang telah ditaburi di atas nasinya itu. Yang lebih mencengangkan adalah kemudian Kak Cantika memakannya dengan lahap, seperti sangat kelaparan, bahkan seperti orang yang tidak makan berhari-hari. Nasi yang disuapnya bahkan segede kepalan orang dewasa masuk ke mulutnya. Kami tidak cuma dibikin berpandang-pandangan, tapi kami menjadi melongo. Saking herannya anak-anak asrama bahkan tidak sempat menyuap nasi di tangannya. Kak Cantika menyadari keheranan anak-anak asrama. "Maaf, jangan dihiraukan cara makan kakak ya. Baiklah, kakak kasih tahu, di dalam tubuh kakak ada jin yang berasal dari Jawa. Jadi dia sukanya makan pakai kecap dan saus sambal seperti ini." Sudah 3 hari sejak Kak Cantika datang ke asrama kami. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Sore itu Mesa duduk masih di bawah pohon rambutan yang sama. Dia duduk sambil sesekali memberi rumput pada sepasang kambing yang merupakan amanat dari seorang warga sebagai sedekahnya untuk dipelihara. Mesa, anak baru itu kerasukan,"
Teriakan itu berhasil membuatku terperajat kaget. Akibat ulahku juga membuat kambing mengembik dan meronta-ronta. Jelas kambing tersebut ikut kaget. Ketika Mesa menoleh ke belakang, dilihatnya Mita terengah-engah mengatur nafasnya. "Di mana? Ayo kita lihat." Namun Mita menggeleng-gelengkan kepalanya. "Aku tidak mau, kamu saja, Sa," jawab Mita. Kemudian Mesa bergegas ke dalam asrama, sedangkan Mita duduk di bawah pohon rambutan menggantikan Mesa. Sesampainya di asrama, anak-anak sudah ramai di ruang serbaguna. Rupanya di sana tragedi kerasukan terjadi. Semuanya panik, bingung mau diapakan. Kak Cantika berteriak-teriak. Kemudian salah satu anak asrama diutus untuk memanggil Ustadz yang tinggal tidak jauh dari asrama. Tidak lama setelah itu Ustadz tersebut datang. Kemudian menyuruh kami mengangkat Kak Cantika yang terbaring di lantai, dipindahkan ke atas dipan. Di sana memang terdapat satu dipan darurat, yaitu dipan khusus kalau ada tamu atau kalau tiba-tiba ada yang sakit. Ustadz tersebut memberi instruksi, menyuruh memegang kaki dan tangannya sambil beliau membaca ayat ruqyah. Namun ketika Kak Cantika berteriak kesakitan mendengar ayat ruqyah, tiba-tiba satu persatu anak-anak yang memegang Cantika jatuh pingsan. Kemudian ikut berteriak-teriak karena ikut kerasukan. Saat itu sekitar tahun 2004, saat maraknya kerasukan massal, sering terjadi juga di sekolah-sekolah ketika itu. Suasana di ruangan itu berubah panik karena banyak yang berteriak, menjambak dan memukul-mukul karena kerasukan. "Tolong siapa saja yang lagi haid, serta siapa saja yang merasa takut, silahkan pergi dari ruangan ini," ujar Ustadz tersebut mewanti-wanti. Kemudian ada sekitar 6 orang yang pergi dari ruangan. Ternyata mereka semua dari golongan yang ketakutan. Sedangkan Mesa bingung. Dia tidak sedang haid, namun dia sedikit takut, tapi juga sangat penasaran. Akhirnya dia hanya berdiri di situ. Jadilah dia diperintahkan oleh Ustadz yang ada di sana untuk membantu proses ruqyah. Sedangkan yang terkapar kerasukan massal merupakan santriwati yang sedang haid. Karena banyaknya yang kerasukan, ibu asrama akhirnya meminta bantuan ke sekolah madrasah sebelah. Setelah ada beberapa orang ustadz, kemudian bergantian menyadarkan yang kerasukan. Setiap yang sadar akan segera dibawa keluar. Yang terakhir disadarkan adalah Kak Cantika, karena dia berbeda, dia lebih kuat tenaganya. Itu juga berpengaruh karena fisiknya yang bagus, badannya tinggi besar dan berisi, namun tidak gemuk. Kak Cantika meronta-ronta, bahkan mencakar serta menyepak-nyepak. Sedangkan yang lain hanya berteriak-teriak saja dan tidak melakukan kekerasan fisik di luar kesadaran. "Ah, sakit, panas!" Kak Cantika berteriak kesakitan. "Kenapa kamu masuk ke tubuh anak ini? Keluar kamu!" kata Ustadz. "Aku tidak mau, aku suka dengan anak ini, aku suka mengganggunya." Kak Cantika tertawa lepas. Kak Cantika berkata dengan logatnya yang khas Jawa, "Kalau kamu tidak keluar, kami akan menyiksamu, kami akan membakarmu." Ustadz tersebut memperingatkan Kak Cantika. Kak Cantika malah tidak memperdulikan ucapan Ustadz tersebut. Dia tertawa mengejek. Kemudian Ustadz tersebut kembali mulai membaca ayat ruqyah. "Ah, panas, hentikan!" Kak Cantika berteriak sambil menghentak-hentakkan kepalanya ke bantal. Matanya melotot melihat ke arah Ustadz. Tangannya terkepal kuat-kuat sambil meronta serta kakinya menyepak-nyepak. "Kamu muslim apa bukan?" tanya Ustadz. "Saya non-muslim," jawab Kak Cantika. "Kenapa masuk pada tubuh anak ini?" "Ada yang menyuruh saya." "Kenapa kamu mau?" "Bukan kemauan saya. Saya ditangkap dan dikurung di rumah seorang dukun serta dirantai." "Apa kamu tidak punya keluarga?" "Saya punya keluarga, punya istri dan anak." "Kamu telah menzolimi anak ini. Kita di dunia ini diciptakan bukan untuk saling mengganggu. Dunia kita berbeda. Jangan melampaui yang bukan hak kita." "Saya juga tidak menginginkan ini. Saya bahkan sangat merindukan keluarga saya, tapi saya dipaksa." "Ya sudah, ayo masuk Islam dulu." "Tidak mau." "Kalau tidak mau, nanti kami bakar dengan ayat ruqyah." "Saya tidak mau." Kemudian Ustadz kembali membaca ayat ruqyah.
Ampun, sakit, panas. Kembali Kak Cantika meronta-ronta. Ayo ikuti bacaan syahadat. Ayo masuk Islam dulu. Kamu tidak bisa mengislamkan saya dan seluruh yang ada di ruangan ini. Tidak ada yang bisa, karena saya tahu tidak ada kiai di sini. Kalian hanya ustadz biasa, tidak bisa mengislamkan. Begitulah ejekan Kak Cantika. Kemudian ustadz fokus meruqyah untuk mengeluarkan jinnya saja, karena jenisnya kekeh tidak mau menjadi muslim. Ketika ustadz kembali membacakan ayat, Kak Cantika melotot kembali sambil giginya gemeretak, seperti orang yang lagi geram. Tangannya mengepal kuat serta kakinya ditekuknya. Ustadz memerintahkan agar meluruskan kakinya serta tangannya dibuka genggaman kepalan tangannya, karena di sana letak kekuatan jinnya. Ujung jari kuku tangan dan kaki merupakan pintu keluarnya, atau bisa juga melalui dari muntahan. Biasanya hanya air ludah yang keluar. Ketika ustadz menginstruksikan agar melepaskan kepalan genggaman tangannya, yang kebetulan sebelah kanan Mesa yang memegangnya. Mesa yang belum paham caranya. Setelah melepaskan genggamannya, dia memegang lengannya. Akibatnya tangan Kak Cantika terbalik dan mencengkram lengan tangan Mesa. Ada rasa perih di tangan Mesa, namun tidak dihiraukannya. Kemudian ustadz mengatakan, bukan seperti itu caranya. Ustadz menyuruh setelah membuka kepalan tangan langsung ditekan di atas kasur dan dibalikan tangannya dan jarinya ditindih dengan tangan kita biar tidak mengepal kembali. Jangan dipegang lengannya karena akan menyebabkan kita dicakar. Karena bukan mahram, tentu saja ustadz itu tidak memegang Kak Cantika. Semua yang memegang Kak Cantika adalah perempuan. Dengan bersusah payah akhirnya ustadz berhasil mengeluarkannya dari tubuh Kak Cantika. Kak Cantika lemas, tidak bertenaga. Kemudian kami memberinya air minum yang khusus dia punya, yaitu air 1 jerigen merupakan air yang sudah diruqyah. Kami mendudukannya, namun Kak Cantika benar-benar lemas, seperti habis lomba pacu. Bahkan duduk pun seperti akan jatuh. Kemudian Kak Cantika meminta bantuan untuk mengantarnya ke toilet untuk mandi, sekalian membawakan peralatan mandinya. Tentu saja Mesa termasuk salah satu yang ikut andil dalam membantu. Sesampainya di toilet, ternyata semuanya pada keluar. Tinggallah Mesa sendiri menemani Kak Cantika di toilet. Dia bingung mau keluar juga atau tetap di situ. Kemudian dia memilih untuk keluar. Namun Kak Cantika mencegahnya. Kak Cantika menyuruh Mesa membantu membros kakinya, kemudian membilasnya. Mesa melihat air di dalam bak sudah penuh. Mesa berdiri hendak mematikan keran air, namun Kak Cantika mencegahnya. Biarkan saja airnya melimpah. Kemudian Kak Cantika tertunduk. Mesa merasakan ada yang janggal, sepertinya ada yang tidak beres. Kemudian Kak Cantika meliuk-liuk seperti ular. Tangannya memperagakan kepala ular kobra dan bermain di air-air melimpah dari bak mandi. Mesa tercekat, jantungnya terasa berhenti. Kemudian Mesa sangat kaget melihat perubahan Kak Cantika. Suaranya yang mulai parau, mendesis-desis sambil lidahnya dijulur-julurkan keluar, serta tangannya berbentuk seperti ular kobra yang siap mematuk meliuk-liuk di atas kepalanya. Bulu kuduk Mesa merinding, keringat dingin membasahi wajahnya. Dia sudah berniat mengambil langkah 1000, namun aneh, kakinya seperti terpantek ke lantai toilet. Begitu kuatnya hingga tidak sanggup dia mengangkat kakinya barang selangkah pun. Lidah Mesa pun keluh tidak bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian Mesa dengan bersusah payah membaca di dalam hati ayat kursi, sehingga lidahnya akhirnya bisa ikut membacanya. Seketika kakinya yang terpantek ke lantai sudah bisa diangkatnya. Mesa segera berniat melarikan diri. Namun belum sempat dia pergi, terdengar Kak Cantika memanggilnya. "Sa, mau kemana? Bantu dulu kakak biar selesai mandi," seru Kak Cantika. Mesa langsung mengurungkan niatnya kabur. Mesa bingung apa yang barusan terjadi. Bukankah barusan Kak Cantika kerasukan? Kenapa bisa normal lagi tanpa diruqyah? Akhirnya Mesa memutuskan membantu Kak Cantika untuk menyelesaikan mandinya. Karena merasa kasihan, siapa lagi yang mau membantu? Meskipun di sisi lain dia sangat ketakutan. Takut jika tiba-tiba Kak Cantika kerasukan dan mencekiknya.
Ketika memandikannya, Mesa merasakan perih di lengan tangan kirinya ketika terkena air. Setelah dia menyingkap lengan bajunya dan memeriksa tangannya, ternyata lengannya terluka seperti cakaran, bahkan ada darahnya. Siapa lagi yang melakukan kalau bukan Kak Cantika ketika dia kerasukan di ruang serbaguna tadi? Luka ini didapatnya karena Mesa belum tahu cara memegang tangan yang benar hingga membuat tangannya terluka. Setelah selesai memandikannya, kemudian Mesa memanggil teman-teman yang lain untuk menggotong Kak Cantika keluar kamar mandi untuk dibawa ke kamar istirahat. Sesampainya di kamar, kami membawanya ke kasur dan menyuruhnya beristirahat. Kemudian Mesa yang sudah capek turun ke lantai 1, berniat duduk kembali di bawah pohon rambutan menemui Mita. Namun belum sampai Mesa menginjakan kaki di tangga yang terakhir, dia mendengar suara langkah kaki yang banyak berlari terburu-buru. Kebetulan untuk lantai 2 terbuat dari kayu, jadi suaranya terdengar keras sekali. Cepat, 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 nanti dikejar. Mesa yang belum sinkron dengan apa yang terjadi mendengar keributan. Dia kemudian langsung lari. Setelah sampai di pintu depan, Mesa bertanya tentang apa yang terjadi, kenapa semua berlari. Ada apa Kak Laila? Mesa bertanya pada Kak Laila yang berdiri di dekatnya. Anak baru itu duduk bersimpu, matanya terpejam, terus entah nyanyi apa. Kayaknya kerasukan lagi. Mesa yang kebingungan segera menguasai situasi. Dia kemudian menyuruh salah satu temannya berlari ke ruang pembina asrama, memanggil Ustadz dan Ustazah dan Ustadz-Ustadz yang lain. Kebetulan masih duduk bersama berbincang-bincang di ruang tamu, karena sebelumnya memang baru selesai meruqyah Kak Cantika. Sedangkan Mesa langsung naik ke lantai atas, berdiri di ambang pintu, masih belum berani mendekati Kak Cantika sendirian. Ketika para ustadz dan ibu asrama naik ke atas, barulah Mesa ikut masuk ke ruangan. Terdengar Kak Cantika melantunkan tembang Jawa yang mendayu-dayu. Bahasanya yang dipakainya sepertinya bahasa Jawa halus. Dia terus saja menyanyi seperti sinden Jawa. Sesekali tangannya terlihat menari seperti wanita Jawa kebanyakan. Jari tengahnya ditempelkan ke ibu jari, kemudian dengan lemah gemulai dia menggerakkan tangannya. Lagu yang dibawakan seperti lagu sedih, dan ketika itu Kak Cantika menyadari ustadz-ustadz telah datang. Dia kemudian berhenti menyinden. Terdengar suara wanita terkekeh keluar dari mulut Kak Cantika. Panjenengan sedaya, badhe menapa mriki ganggu? Kira-kira artinya, kalian semua mau apa kesini mengganggu? Mohon maaf untuk penulisan Jawa halus ini, saya kurang tahu tulisan yang benar. Jadi kalau salah, mohon maaf karena saya bukan orang Jawa. Semua yang di ruangan itu menjadi bingung karena tidak ada yang mengerti bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa yang halus. Ustadz memerintahkan untuk membawa sekitar 6 orang anak asrama perempuan untuk membantu proses ruqyah. Karena tidak ada yang mengerti bahasa Jawa, Ustadz menyuruh kepada jin yang di dalam tubuh Kak Cantika untuk berbahasa Indonesia saja. Kalian mau apa kesini mengganggu? Kak Cantika kembali bertanya dengan bahasa Indonesia, namun masih dengan irama dan dialek khas Jawa. Kami kesini bukan mengganggu, justru kamu kesini yang mengganggu, kata Ustadz. Napa toh? Kula ngrawuhi kanca kula ingkang wonten ing salira lare menika. Bahasa Indonesia saja, tugas Ustadz. Kula, kata Kak Cantika sambil menunjuk dadanya. Datang ketemu koncoku yang ada di tubuh anak ini. Kalau bahasa Jawanya seperti ini, masih bisa mereka merangkainya untuk mengartikannya. Kenapa kamu bisa masuk ke tubuhnya? Jawab pakai bahasa Indonesia saja. Bocah iki, pintu masuk ke tubuhnya buka. Sopo nang arep mlebu yo iso. Astagfirullahaladzim. Serentak orang yang di ruangan itu mengucap astagfirullah karena kaget. Lalu terdengar Kak Cantika kembali tertawa cekikikan. Kamu mau keluar tidak? Ya ora lah, terserah aku arep metu utawa mlebu. Meskipun memakai bahasa Jawa, kali ini mereka semua mengerti apa maksud jin di tubuh Kak Cantika. Bahwa dia bilang terserah dia masuk atau keluar. Tanpa berpikir panjang, Ustadz langsung membacakan ayat ruqyah sambil telunjuknya menunjuk ke arah Kak Cantika. Kemudian Kak Cantika berteriak dan jatuh terkulai. Yang awalnya duduk bersimpu,
Kemudian Ustadz menyuruh untuk meluruskan semua anggota tubuhnya. Kak Cantika kemudian kembali berteriak-teriak dan memberontak. Panas, panas. Kak Cantika berusaha menarik tangannya untuk menutup kedua telinganya. Namun Ustadz menyuruh untuk memegang tangannya kuat-kuat agar tidak terlepas. Tapi Kak Cantika tidak berhenti. Dia bahkan menaikkan dadanya seperti ingin bangun dan menghentak-hentakan kepalanya ke bantal. Padahal sebelumnya Kak Cantika sudah tidak bertenaga. Entah kenapa saat ini dia seperti mempunyai tenaga yang kuat. Kali ini Mesa memegangnya dengan benar sehingga tangannya tidak dicakar lagi yang sebelumnya dicakar dan berdarah. Dan kali ini pun tidak ada yang ikut kerasukan karena sudah dipilih yang lebih dewasa yang membantu dan yang bukan dalam keadaan haid. Karena di kerasukan sebelumnya Ustadz menanyakan kenapa yang terkena kerasukan massal adalah yang haid. Salah satu jin yang masuk ke tubuh anak asrama yang lainnya mengatakan bahwa jin sangat menyukai wanita yang haid. Ada sekitar setengah jam meruqyahnya. Akhirnya jin itu berhasil dikeluarkan. Kak Cantika terlihat sangat lemah. Kemudian Ustadz menyuruh meminumkan air ruqyah. Kemudian Kak Cantika berkata lirik, hampir tidak terdengar kepada Mesa. Sa, ambil kantong kresek, tapi yang bening seperti tempat gula ya, perintahnya. Mesa langsung berdiri tanpa bertanya dan pergi ke dapur mengambil kresek putih bening. Kebetulan di dapur terdapat banyak plastik dan kresek. Mesa mengambil satu plastik bening yang bukan kresek. Mesa memberikan kantong itu kepada Kak Cantika, namun Kak Cantika mengulurkan tangannya yang terkepal. Masukkan tangan kakak, di dalamnya ada lalat. Mesa yang bingung menurut saja, tapi dalam hatinya ia bertanya-tanya, lalat itu datangnya dari mana? Ketika Kak Cantika membuka genggaman tangannya di dalam kantong tersebut, betul saja, seekor lalat hijau terbang di dalam kantong itu seperti mencari jalan keluar. Kemudian Kak Cantika menarik tangannya dan Mesa cepat-cepat menutup ujung kantong tersebut. Semua keheranan, sekalian bingung. Lagi pula tidak mungkin Kak Cantika menangkap lalat yang lagi terbang. Secara dia untuk mengangkat tangan saja sangat kesusahan karena sudah tidak ada tenaga. Tolong bakar itu, ucap Kak Cantika lagi. Itu jelmaan jin. Setelah lalat dimasukkan ke dalam plastik kaca, kemudian dibakar. Kemudian Cantika hanya diusap dengan air ruqyah sekalian mewudukannya. Cantika yang sudah sangat lemas saat itu tidak dimandikan lagi. Usut punya usut, ternyata kejadian siang itu berawal ketika Cantika ikut menjaga warung di depan asrama. Di depan asrama memang ada satu warung, dikelola oleh asrama dan menjaganya bergantian. Saat itu ada seorang penjual donat yang biasa menitipkan dagangannya di warung asrama untuk mengantar donat jualannya. Hari itu tugas menjaga warung adalah Mita dan Lia. Namun Mita hanya sendirian karena Lia ada kelas sore di sekolahnya hari ini, sehingga dia terlambat pulang. Karena Mita hanya sendirian, kemudian Cantika menawarkan diri untuk menemani Mita menjaga siang hari. Saat penjual donat itu mengantar donatnya, Mita sedang ke toilet asrama dan Cantika menerima hanya sendirian. Cantika yang tidak tahu harus menata seperti apa atau di mana letak seharusnya, Cantika hanya membiarkan donat tersebut di tempat di mana penjual tadi meletakkannya. Cantika berniat menanyakan di mana akan diletakkan kepada Mita nanti ketika Mita datang. Beberapa saat setelah penjual itu pergi, Cantika tidak menata donatnya di meja, hanya membiarkan di kursi tempat penjual tadi meletakkannya. Dan Cantika kemudian asik dengan buku pencatatan keluar masuk keuangan warung. Ketika memeriksa arus keluar masuk keuangan warung, tiba-tiba gerusak, brok. Terdengar sesuatu yang jatuh seiring dengan suara ayam yang berkotek. Sepertinya ayam tersebut kaget. Cantika yang tidak kalah kagetnya langsung berdiri dari tempat duduknya di belakang meja yang tadi dia asik menghitung keuangan warung. Betapa kagetnya Cantika ketika dia melihat apa yang terjatuh. Rupanya donat yang baru diantar penjual tersebut jatuh berserakan di lantai karena ayam. Pas ketika itu Mita kembali dari membuang hajatnya, dia sangat kaget melihat donat yang berserakan. Dan dia mengusir ayam yang sedang mematuki donat di lantai. Sedangkan ketika Mita menoleh ke arah Cantika, terlihat ia hanya bengong dan melongo melihat ayam-ayam tersebut.
Aduh kak, bagaimana ini? Kakak kemana saja dari tadi? Kok bisa nggak kelihatan ayam naik meja tempat jualan? Siapa yang mau mengganti ini semua? Kotor lagi semua. Tidak bisa dijual lagi. Habislah nanti kena marah sama bapak asrama. Mita terus saja menggerutu kesal karena donat yang jatuh di lantai. Karena panik, dia bahkan lupa kalau bapak asrama dan ibu telah mewanti-wanti agar menjaga omongan di depan Cantika. Dia tidak memperhatikan bagaimana ekspresi wajah Cantika. Cantika ketakutan. Dia berpikir apa yang akan terjadi dengannya. Apakah memang harus diganti? Apakah ini murni kesalahannya, sedangkan dia anak baru? Apakah? Banyak lagi yang dia pikirkan di dalam kepalanya, dan hatinya pun tidak tenang. Kemudian tanpa aba-aba, brak, terdengar suara gedebuk di lantai. Mita terperajat kaget. Rupanya Cantika sudah tergeletak pingsan di lantai. Tanpa dikomando, Mita segera bergegas lari ke asrama, memanggil bapak dan ibu asrama. Kemudian Cantika digotong ke dipan darurat yang ada di ruang serbaguna. Apa yang terjadi? Tanya ibu asrama. Mita yang ketakutan hanya menggeleng. Mita tidak berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa karena ulahnya Cantika pingsan. Ya sudah, cepat panggil Ustadz, seru ibu asrama. Kemudian 3 orang anak asrama bergegas memanggil Ustadz. Sedangkan Mita yang ketakutan langsung berlari ke belakang asrama, pergi menemui sahabatnya Mesa. Dia yakin di bawah pohon rambutan pasti Mesa ada di sana, karena dia sudah tahu kebiasaan Mesa. Ketika tidak ada kegiatan atau kesibukan, Mesa pasti ada di sana, sekedar duduk-duduk, kadang sambil makan buah mangga yang jatuh. Pohonnya tidak jauh dari pohon rambutan. Sesekali Mesa memberi makan kambingnya. Dari sekian anak asrama, Mesa adalah yang paling unik. Dia tidak kepo dengan kepribadian kawan-kawannya yang lain, dan dia tidak usil juga. Mesa orangnya lebih cenderung mencari kesibukan berbeda dari kawan-kawannya. Namanya anak remaja usia SMP, banyak yang sedang berbunga-bunga dan kasmaran. Namun Mesa yang unik ini malah lebih tertarik berkebun dan beternak. Di belakang asrama di bawah pohon rambutan ada kebun ubi jalar atau lebih dikenal dengan ubi jelembu yang dibuat beralur-alur. Satu alur merupakan satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, dan kelompok tersebut juga merupakan kelompok piket memasak. Untuk kelompok Mesa, dia adalah orang yang paling peduli dengan kebunnya. Mulai dari pagi, Mesa akan menyiram kebunnya. Kemudian siang dia duduk ke sana setelah makan siang, dan sore setelah mandi dia juga akan ke sana untuk duduk-duduk santai setelah menyiram untuk sore. Berbeda dengan ketiga temannya satu kelompok. Mereka ada di kebun palingan ketika bapak dan ibu mengaudit kebun. Bahkan ketika ibu asrama bingung karena ada donatur yang ingin menyalurkan bantuannya berupa bebek ke asrama. Dengan pede Mesa menyanggupi untuk merawat bebek yang akan diberikan. Ibu asrama sampai melongo mendengar kesanggupan Mesa. Meskipun mereka ada di asrama yang sejatinya berada dalam lingkungan yang islami, namun sekolah yang masih umum seperti MTSN yang tidak membedakan kelas laki-laki dan perempuan membuat butir-butir cinta tetap berkembang di lingkungan sekolah. Ada yang cinta bertepuk sebelah tangan, namun ada juga yang gayung bersambut. Ini jugalah yang membuat anak-anak asrama yang lainnya mempunyai kesibukan sendiri, seperti menulis surat cinta pada kertas surat yang wangi. Tentu saja saat itu tidak ada HP, apalagi smartphone, Facebook ataupun WhatsApp. Yang ada cuma telepon rumah, itu pun tidak bisa dipakai sembarangan meskipun hanya untuk menerima telepon. Kenapa? Karena ibu dan bapak asrama akan mendengarkan percakapan di ruangan mereka. Karena memang ada 2 telepon di asrama. Kedua telepon tersebut paralel, jadi untuk soal saling menelpon itu tidak aman sama sekali. Yang aman adalah kembali pada yang pertama, menulis surat cinta di atas kertas yang wangi. Padahal ibu dan bapak asrama telah memberikan nasihat bahwa sejatinya perasaan suka pada lawan jenis adalah sesuatu rahmat yang Allah berikan kepada kita manusia. Namun untuk pacaran tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Begitulah yang selalu bapak dan ibu asrama ucapkan. Setelah Cantika sadar, ibu asrama menyuruh kepada Mita meminta maaf kepada Cantika.
Alhamdulillah Cantika sudah tenang sore itu. "Mesa, kakak ikut ya sholat ke masjid," pinta Cantika kepada Mesa sore itu menjelang maghrib ketika Mesa sibuk memakai mukenanya hendak ke masjid. Mesa bingung mau menjawab apa. Dia tidak enak kalau menolak. Dan kalau diajak, Mesa takut nanti kalau Cantika menyebabkan keributan. Jelas saja nanti di masjid imam akan membaca bacaan sholat dengan pengeras suara. Belum ada 1 bulan Cantika di asrama dan selama itu pula Cantika hanya sholat sendirian di ruang serbaguna. Sedangkan anak-anak asrama akan sholat maghrib berjamaah ke masjid yang memang jaraknya agak jauh dari asrama. Mereka biasa berjalan kaki ke masjid. Akhirnya Mesa menyanggupi untuk mengajak Cantika ke masjid karena Cantika sudah memastikan dia akan melawan yang di dalam tubuhnya. "Biar saja nanti dia kepanasan di dalam, akan kakak lawan pokoknya." Dengan perasaan yang campur aduk, Mesa berjalan beriringan dengan Cantika. Melihat Cantika ikut ke masjid, banyak anak asrama yang saling berbisik. Tapi Mesa memberi kode pada mereka yang berbisik hingga tidak ada lagi yang berbisik-bisik. Tidak hanya teman-temannya, Mesa juga sangat tidak tenang hatinya, seolah berkata akan terjadi sesuatu. Benar saja, ketika sholat Cantika terlihat mengibas-ngibaskan kain sholatnya seperti orang yang sedang kepanasan. Dia seperti gelisah dan membuat gerakan yang bukan gerakan sholat, seperti menghentak-hentakkan kaki atau menarik-narik ujung jarinya hingga berbunyi-bunyi. Baru saja imam selesai ucapkan salam, Cantika cepat-cepat juga mengucapkan salam, kemudian lari secepatnya keluar masjid. Kemudian Mesa yang tidak tenang dan tidak khusyuk berdoa segera berlari keluar menyusul Cantika. "Kakak tidak apa-apa?" tanya Mesa sambil memperhatikan Cantika yang masih seperti orang kepanasan. Mengibas-ngibaskan mukenanya, nampak keringat juga membasahi mukenanya dan nafasnya pun tidak beraturan. "Kakak merasa sangat kepanasan, yang di dalam seolah-olah meronta ingin keluar. Kakak sudah menahannya sekuat tenaga." Mendengar itu bisa langsung mengajak Cantika pulang. Apalagi di tempat mereka berdiri yang tidak jauh dari masjid adalah tempat kuburan umum warga. Kalau lama-lama berdiri di situ, bisa-bisa akan terjadi hal yang tidak diinginkan. "Ayo kita ke asrama kak, cepet." Mesa dan Cantika kemudian berjalan cepat ke asrama. Sesampainya di asrama, Cantika langsung meminum air ruqyah yang khusus dibuatkan untuknya. Kemudian dia duduk di tepi ranjangnya di kamar. Alhamdulillah maghrib itu tidak ada yang terjadi. Suasana di asrama sejak kedatangan Cantika pun berubah menjadi sepi. Karena biasanya setelah sholat maghrib, anak asrama diharuskan untuk membaca Al-Quran minimal 1 orang 1 halaman. Sekarang anak asrama membaca Al-Quran dengan setengah berbisik, karena Cantika akan terusik jika mendengar orang membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Beberapa hari kemudian, alhamdulillah tidak ada yang terjadi. Minggu pagi sekitar jam 10 setelah semua kegiatan wajib selesai, dilakukan seperti gotong royong makan dan mencuci baju pribadi. Kemudian datang seorang pemuda ke asrama dengan mengendarai sepeda motor. Kebetulan saat itu yang membukakan pintu untuk tamu adalah Cantika. "Apakah ibu asrama atau ustadz ada?" tanya tamu itu kepada Cantika. "Oh ada, silakan masuk," jawab Cantika pada tamu itu, namun tidak melepaskan pandangannya dari tamu itu, seolah ada yang menarik pada tamu lelaki tersebut. "Cantika, tolong bikinin teh ya," seru ibu asrama yang sudah mempersilahkan tamu tersebut duduk. Ternyata yang datang bertamu adalah guru atau pelatih silat Mesa. Pelatihnya tersebut menjelaskan bahwa akan diadakan seleksi untuk pertandingan pencak silat antar daerah. Dan pelatihnya menjelaskan bahwa dia ingin Mesa mewakili perguruan untuk mengikuti seleksi. Dan ibu asrama pun menyetujui saran dari pelatih tersebut. Itu artinya Mesa akan lebih dipres untuk latihan. Mesa, kakak ikut dong besok sama kamu latihan." "Kok tumben? Ngapain kakak ikut?" "Enggak, cuma pengen ikut doang." "Ah, pasti ada apa-apanya ya kan?" kata Mesa. "Enggak ada kok, cuma penasaran saja seperti apa latihannya. Udah itu aja." "Ya udah, kakak minta izin dulu sama ibu asrama, dibolehin atau tidak ikut." "Kalau dibolehin, nanti sore habis asar kakak boleh ikut."
Oke, thanks, kata Cantika seolah sangat senang. Sorenya setelah sholat asar, Cantika ikut dengan Mesa ke lapangan tempat latihan. Ketika latihan, mata Cantika tidak lepas dari perhatian pelatih Mesa, hingga pelatih itu pun menjadi canggung. Latihan sore hanya sedikit waktunya, sekitar 1,5 jam saja. Tidak terasa sudah 1,5 jam Cantika duduk di tepi lapangan, memperhatikan pelatih silat tersebut. Gelagat Cantika akhirnya tercium juga oleh Mesa. Ketika berjalan pulang, Mesa mulai menggoda Cantika. Cek, kakak suka ya sama pelatih Mesa. Kayak ada yang senyum-senyum aja dari tadi sambil mukanya merah, kayak udang rebus saja. Sembarangan. Bukan kakak tahu yang suka, tapi yang di dalam. Apalah kakak ini, mana pula kakak bisa tahu-tahu yang di dalam? Ya bisalah, kenapa pula gak bisa? Apa yang mereka rasakan di dalam, kakak juga merasakan. Ada-ada saja kakak Cantika ini. Dia yang naksir pakai alasan pula kalau yang naksir itu yang di dalam. Mesa merutuk dalam hati. Percuma aja ngejekin kakak di dalam hati, kedengaran jelas pun sama kakak. Dek. Jantung Mesa berdegup kencang mendengar ucapan Cantika. Masa sih kakak itu bisa denger yang Mesa bilangin dari hati? Mesa masih membatin dalam hatinya. Ya kedengeran lah Mesa, jawab Cantika dengan memajukan mulutnya, seolah mengancam jangan pernah ngomongin aku lagi dalam hatimu. Karena masih tidak percaya, kemudian Mesa mengujinya kembali. Terus gimana pelatih Mesa kak? Dia suka gak sama kakak? Pelatih kamu bilang dalam hatinya, perempuan ini cantik juga. Tapi pelatih kamu itu memiliki wanita lain yang dia sukai. Terus gimana? Kakak mundur? Ya enggak lah, enak saja mundur sampai dapat pokoknya. Cantika tertawa terbahak-bahak, membuat Mesa agak bergidik ngeri mendengar Cantika tertawa. 6 bulan yang lalu ketika Cantika pulang sekolah sore itu, dia menyusuri jalan raya yang di kiri dan kanan merupakan sawah dan ladang. Karena dia memang tinggal di daerah pedesaan yang asri. Cantika hanya berjalan sendirian. Memang biasa dia pulang dan pergi sendirian, dan juga karena jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Di tepi jalan di dekat sebuah ladang, ada seorang pemuda yang sedang menyabit rumput untuk dijual kepada peternak. Menyabit rumput merupakan profesi pemuda itu. Namanya orang kampung, apalagi laki-laki, jarang yang sekolah. Mereka lebih memilih menjadi pekerja kasar dibandingkan sekolah. Begitulah kehidupan di kampung saat itu. Cantik sekali adik ini, nanti tamat sekolah menikah dengan abang ya. Lelaki itu merayu Cantika ketika Cantika melewatinya. Sambil tersenyum manis, mata lelaki itu tidak berpindah sedetik pun dari Cantika. Tidak sudi, mau jadi apa nanti jika menikah dengan orang yang kerja menyabit rumput, hitam dan jelek pula. Cantika tanpa merasa canggung, dia memaki lelaki itu. Tentu saja karena dia tahu betapa kecantikannya dipuji-puji kaum Adam, hingga dia merasa sombong dengan kecantikannya. Meskipun kenyataannya dia memang cantik, badannya yang tinggi, berisi, kulit putih dengan bibir tipis, hidung mancung, dan ditambah pula dengan tai lalat di bawah bibir sebelah kanan yang membuatnya semakin menawan. Siapapun yang melihatnya pasti akan terpana akan kecantikannya. Sakit hati pemuda itu mendengar caci maki dari Cantika. Bagaimana mungkin wanita tersebut perilakunya sangat jauh dibanding wajahnya yang cantik? Apa salahnya ditolak dengan halus agar tidak menyakiti hati orang lain? Pemuda itu langsung pergi dari tempat itu, tidak peduli rumput yang didapat baru sedikit. Dia bergegas pulang mandi, kemudian pergi ke rumah seorang kakek yang rumahnya di ujung kampung tersebut. Dia melangkah cepat, hatinya terasa begitu sakit dihina Cantika. Semua penduduk kampung juga kenal dengan kakek tersebut. Dia adalah dukun sakti yang sangat disegani di kampung itu. Malamnya di rumah Cantika, ketika Cantika hendak berniat tidur di kamarnya, dia merasa agak gerah. Padahal di perkampungan yang letaknya di kaki gunung tersebut, udaranya dingin. Namun dia tetap melanjutkan niatnya untuk tidur. Ketika membaca doa, dia terperajat mendengar sesuatu di atas atapnya. Dia mendengar seperti bunyi pasir yang dilempar ke atap kamarnya. Ser, ser.
Terdengar 3 kali suara itu. Cantika berlari ke ruang tamu. Di sana bapaknya masih duduk menonton TV dengan ibunya. "Ibu, bapak, dengar sesuatu nggak? Jatuh di atas atap." Terdengar suara berdesir 3 kali di atap kamar Cantika. Suaranya persis seperti pasir yang dilempar ke atas atap. Seketika itu juga Cantika langsung berlari ke ruang tamu, karena bapak dan ibunya masih menonton TV di sana. Saat Cantika menceritakan ada suara seperti pasir di atas atap, raut wajah bapaknya langsung berubah seperti ketakutan. Di kampung, suara pasir yang dilempar ke atap merupakan kiriman santet. Itulah yang menyebabkan raut wajah bapaknya seketika langsung ketakutan. "Cantika, apa yang telah kamu perbuat? Apakah kamu tidak menjaga bicaramu? Atau kamu berkelahi?" "Tidak ada, Pak," jawab Cantika. Saat itu dia benar-benar lupa kejadian tentang lelaki yang memotong rumput sore itu. "Kalau tidak ada asap, maka api juga tidak akan ada," serga bapaknya sambil berjalan keluar rumah. Dia menuju ke depan kamar Cantika. Bapaknya memeriksa, namun tidak ada ditemukan apapun di sana. "Apa ada sesuatu yang jatuh, Pak?" Ibu Cantika menyusul tergopoh-gopoh. "Tidak ada apa-apa. Sepertinya ini memang kiriman," bapak berbisik ke telinga ibu Cantika. Kemudian mereka masuk dan memutuskan untuk segera tidur. Malam itu rasa was-was menyelimuti Cantika sekeluarga. Cantika adalah anak bungsu. 2 orang kakaknya sudah menikah dan sudah pindah rumah. Malam itu terasa panjang. Mereka bertiga tidak henti-hentinya membaca ayat hingga mereka tertidur. Cantika pun tidur bersama ibu dan bapaknya. Setelah itu, berulang kali Cantika kerasukan. Orang tuanya sampai kewalahan. Begitu juga dengan guru di sekolahnya. Jika perasaannya tersinggung sedikit saja, Cantika akan tiba-tiba pingsan, kemudian mengamuk karena kerasukan. Guru di sekolahnya menyarankan kepada ibu dan bapaknya agar Cantika dititipkan di sebuah asrama perempuan yang bernuansa Islami. Ada beberapa opsi tempat asrama ketika itu. Namun, orang tuanya menjatuhkan pilihan ke asrama yang ditinggali Mesa. Suatu malam bertepatan saat itu malam minggu. Anak-anak asrama diinstruksikan untuk latihan rebana karena ada acara perayaan yang akan diikuti. Sebenarnya anggota sudah cukup, namun Cantika ingin ikut berpartisipasi. Terpaksa ibu asrama mengikut sertakan Cantika. Namun Cantika orangnya suka dengan hal-hal yang baru dan berbeda. Ketika ibu asrama mengatur bagaimana langkah dalam pementasan nanti, Cantika dengan antusias memberikan ide-ide. Namun ide Cantika sangat berbeda dengan apa yang telah dilatih dan diajarkan ibu asrama kepada anak-anak selama ini. Jadi ibu asrama menjelaskan kepada Cantika bahwasanya waktu yang sudah mepet tidak memungkinkan untuk merombak langkah-langkah serta susunan lagu dalam rebana. Rupanya Cantika tidak bisa menerima jika ide-idenya tidak digunakan. Debuk. Terdengar suara sesuatu rumpuh di lantai. Rupanya Cantika pingsan. Bergegas ibu asrama menyuruh untuk mengangkat Cantika ke tempat tidur darurat di ruang serbaguna. Cantika mulai mengerang dan mengeram, serta tangannya bergerak kian kemari, namun badannya masih tergeletak tidur. "Panggilkan Mesa, yang besar-besar juga bantu, yang haid dan takut cepat ke atas," perintah ibu asrama. Mesa memang bukan ikut di bagian rebana, tapi sebagai pemberi kata sambutan atau bisa disebut sejenis pidato. Jadi Mesa latihan di ruang yang berbeda. Saat itu hanya ada satu ustadz, sedangkan yang lain sedang tidak di tempat, hingga membuat mereka kewalahan meruqyah Cantika saat ini. Namun tiba-tiba saja pintu didorong dari luar dan masuk beberapa orang laki-laki. Setiap kerasukan memang pintu asrama akan langsung ditutup untuk menghindari masyarakat umum masuk, sekalian juga untuk menjaga privasi asrama. Yang datang adalah 3 orang warga setempat dan 1 orang yang tidak dikenal. Asrama memang letaknya berseberangan dengan warung laki-laki yang biasa bermain koak, jenis permainan judi di kampung-kampung. Warung itu bukanya sore sampai subuh. Ini juga menjadi alasan agar bapak-bapak yang berada di warung itu tidak datang ke asrama.
Sejak kerasukan, pintu selalu dikunci. Namun karena panik malam itu, apalagi kekurangan tenaga Ustadz, hingga lupa mengunci pintu utama. Awalnya sebelum bapak-bapak itu menerobos masuk, Cantika sudah berhasil disadarkan. Meskipun dengan bersusah payah, Cantika masih terbaring lemah di kasur. "Tolong diberi jalan," kata Pak Ahmad. "Maaf Pak, tidak apa-apa. Insya Allah kami bisa mengatasinya," jawab Pak Ustadz. "Tidak apa-apa Ustadz, kami niat membantu. Kebetulan Bapak ini bisa mengobati hal yang seperti ini," sambung Pak Yanto sambil menunjuk ke arah orang yang tidak dikenal tersebut. Tanpa menunggu jawaban dari Ustadz, orang yang tidak dikenal tersebut langsung maju ke arah tempat tidur Cantika. Kemudian dia menengadahkan tangannya seperti berdoa. Awalnya terdengar seperti ayat-ayat yang dibaca, namun selanjutnya hanya terdengar seperti berbisik-bisik yang tidak jelas apa yang dibacanya. "Ini malah seperti mantra, bukan baca ayat dan doa," ujar Mesa di dalam hatinya. Tiba-tiba bapak tersebut menoleh ke arah Mesa sambil matanya melotot, seolah memberi peringatan, "Diam kamu." Gemetar juga Mesa melihat mata bapak tersebut yang melotot kepadanya. Seperti matanya akan melompat keluar menangkap Mesa. Sepertinya bapak tersebut bisa membaca kata hati seseorang. Bapak itu melanjutkan qomat kamit. Kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Mesa memperhatikan bentuknya sekilas, bulat-bulat sebesar merica, namun berwarna hitam pekat. Lalu bapak itu memasukkan ke mulutnya sambil terus qomat kamit dan melumat dengan giginya. Selanjutnya dia mengeluarkan dari mulutnya dan menekannya dengan sangat kuat di ujung ibu jari kaki sambil terus qomat kamit. Lalu ke ibu jari tangan. Saking kuatnya membuat Cantika berteriak kesakitan, seolah ditusuk dengan sesuatu yang tajam. Yang terakhir kemudian bapak itu menuju kepala, meletakkan di atas kerudung Cantika, kira-kira di atas ubun-ubun. Kembali dia melakukan hal yang sama, menekan dengan kuat, seolah menancapkan sesuatu. Cantika meraung sangat keras. "Ah!" Saking kerasnya teriakan Cantika membuat orang di sekelilingnya merinding, seolah-olah Cantika habis disiksa. Sejurus kemudian Cantika tiba-tiba terkulai. Matanya terpejam seperti tidak kerasukan lagi. "Sudah selesai," ucap orang yang tidak dikenal tersebut. "Syukurlah ada bapak," ujar Pak Ahmad. "Apa aku bilang tadi kan, bapak ini bisa mengobati," ujar Pak Yanto. Sedangkan Pak Ramlan hanya melihat saja. Ia tidak ikut berkomentar. "Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih sebelumnya," ucap ibu asrama, sedangkan Ustadz hanya diam saja. "Baiklah, saya permisi dulu," ucap bapak yang tidak dikenal tersebut. Kemudian mereka berempat keluar dari ruangan. Lalu ibu asrama segera memberi instruksi untuk mengunci pintu depan. Suasana yang sudah tenang kemudian dikagetkan oleh suara Cantika. Apalagi kalau bukan, ya, Cantika kerasukan lagi. Semua terkejut. Lelah dan penat mereka belum hilang, namun Cantika sudah kerasukan lagi. Padahal bapak yang tidak dikenal tadi bilang kalau Cantika sudah sembuh total dan tidak akan kerasukan lagi. "Bodoh, bodoh, kalian semua bodoh," serga Cantika. Kemudian Ustadz menghampirinya. "Kenapa kami bodoh?" "Karena kalian mau saja dibohongi." Dialeknya masih sama, bahasa Indonesia namun memakai dialek Jawa. "Kamu muslim?" "Ya oralah." "Kenapa kamu masuk ke tubuh anak ini?" "Saya disuruh masuk." "Siapa yang menyuruh kamu masuk?" "Orang tua tadi." "Kalian bodoh." "Jadi bapak tadi yang membawa kamu ke sini?" tanya Ustadz. Kemudian Cantika mengangguk. "Berarti kamu juga bodoh. Kenapa kamu mau saja melakukan apa yang disuruhnya?" "Saya tidak mau, tapi saya dipaksa. Saya dibawa ke sini dengan diikat." "Bagaimana caranya?" lanjut Ustadz. "Ia tetap lewat pintu. Makanya tadi pintunya disuruh buka lebar setelah dia masuk untuk memasukkan saya lewat pintu." "Ayo kamu keluar. Jangan menzolimi sesama makhluk Allah." "Saya tidak bisa keluar," jawabnya. Kemudian Ustadz membaca surat Ruqyah dan ayat suci Al-Quran. Cantika berteriak-teriak karena kesakitan. "Ampun, panas, panas."
Sudah beberapa kali dia minta ampun, namun tidak juga kunjung mau keluar. "Kalau kamu tidak keluar, kami akan membakarmu lagi dengan ayat Al-Quran." "Saya tidak bisa keluar, saya telah dikunci." Cantika menangis. Tentu saja yang menangis adalah jin dalam tubuhnya, karena sudah sangat tersiksa dengan ayat ruqyah. "Terkunci di mana?" "Dikunci di ubun-ubun dan di ujung-ujung jari," jawab Cantika ketika masih seperti menangis. "Rahma, cepat ke warung depan asrama. Panggil bapak yang tadi, suruh ke sini," perintah bapak asrama. Tanpa menunggu aba-aba selanjutnya, Rahma yang disuruh bapak asrama langsung bergegas berlari menuju warung di seberang sana. "Permisi, saya mau cari bapak yang tadi disuruh oleh bapak asrama," ucap Rahma sesampainya di warung tersebut. Dilihatnya ke sekeliling warung itu hampir penuh oleh lelaki semuanya yang usianya parubaya ke atas, lengkap dengan minuman kopi atau teh di tiap meja di depan mereka. Orang-orang di dalam warung saling pandang, mencari sosok yang ditanyakan Rahma. Bapak tua yang misterius, memakai baju dan celana hitam, serta ada kain sarung yang melintang di dadanya, lengkap dengan topi tua di atas kepalanya. Namun, mereka tidak menemukan sosok yang dicari. "Loh, kemana pergi bapak itu ya? Padahal tadi dia ada di sini loh," ucap milik warung. "Iya, padahal tadi di samping saya," sambung Pak Ahmad. Sekali lagi mereka mencari, bahkan ada yang mencari di sekitar warung. Namun nihil, sosok tersebut seperti hilang di telan bumi. Tidak ada yang menyadari kapan bapak-bapak itu pergi. Bapak tersebut awalnya pergi minum ke tempat warung itu. Sepertinya dari awal dia sudah memiliki rencana. Dia bukan warga kampung tersebut karena tidak ada yang mengenalnya sama sekali. Ketika dia datang, yang ikut duduk berbaur dengan bapak-bapak perkampungan itu sedikit berbahasa basi. Kemudian entah bagaimana ceritanya dia langsung membicarakan bahwasanya dia adalah orang pintar, bisa mengobati orang yang kerasukan, yang kena santet dan lain-lain. Karena bapak itu bercerita tentang hal-hal tersebut, Pak Ahmad menjadi tertarik. Kemudian Pak Ahmad menceritakan tentang gosip bahwa di asrama depan warung ini ada anak yang suka kerasukan. Bahkan kadang suara teriakannya melengking sampai ke warung tempat mereka bersantai. Karena mendapat angin dari Pak Ahmad, akhirnya mereka janjian kalau nanti ada tiba-tiba kerasukan, mereka akan masuk ke asrama untuk membantu mengobatinya. Tentu saja Pak Ahmad langsung setuju karena dia orangnya sangat penasaran. Bahkan tukang gosip seperti ibu-ibu pada umumnya. Karena tidak menemukan sosok bapak misterius tersebut, secepatnya Rahma kembali ke asrama dengan tangan kosong. "Maaf Ustadz, bapak itu sudah tidak ada," ucap Rahma yang nafasnya masih tersegal-segal karena berlari bolak-balik. "Astagfirullahaladzim." Ustadz hanya bisa beristighfar. Kemudian Ustadz kembali fokus kepada Cantika. "Hai jin laknatullah, coba ceritakan bagaimana awalnya engkau menjadi tawanan dukun itu." "Dia memang suka menangkap sebangsa kami." "Bagaimana caranya? Dikurung di mana?" "Ah, manusia ini banyak sekali pertanyaan." "Kalau tidak mau, akan kami bakar." "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." "Ampun, panas, panas, hentikan. Akan saya jawab. Dia menangkap kami dengan ritual khusus. Bagi yang sial seperti saya bakal tertangkap." "Selanjutnya bagaimana?" "Jangan mengulur waktu. Jika tidak mau saya bakar." "Ampun, ampun, baiklah. Kami diikat dengan tali gaib dan dikurung di pagar dengan pagar gaib juga." "Kenapa kalian tidak melarikan diri dari kurungan gaib tersebut?" "Jangankan melarikan diri, menyentuhnya saja membuat melepuh kulit kami. Dasar dukun sombong, punya ilmu sedikit saja sudah sombong." "Maksudnya, dukun itu baru belajar menuntut ilmu kesaktian?" Cantika berhenti tertawa. Dia melotot ke arah Ustadz seakan tidak suka diinterogasi. Secepatnya Mesa meletakkan Al-Quran yang terbuka di depan wajah Cantika yang terbaring di kasur, kira-kira berjarak 30 cm. Tiba-tiba saja mata Cantika langsung terpejam dan kepalanya digeleng-gelengkan ke kiri dan ke kanan, seolah meronta-ronta minta dilepaskan tangannya.
Cantika tidak bisa melihat Al-Quran yang terbuka. Setiap matanya melotot marah, selalu akan diletakkan Al-Quran terbuka dan matanya akan langsung terpejam. Tentu saja, dia masih dalam proses belajar. Cantika menjawab masih dalam keadaan terpejam. Ustadz kemudian menginstruksikan kepada Mesa agar segera memindahkan Al-Quran dari depan muka Cantika. Saat Al-Quran dipindahkan, mata Cantika langsung terbuka kembali. Memasukkan jin kepada tubuh anak ini adalah ritual pertamanya. Sangat mudah baginya karena jalan keluar masuk di tubuh anak ini sudah terbuka. Dia hanya perlu mengunci saja sehingga saya bisa masuk namun tidak bisa keluar. Jadi bagaimana cara mengeluarkanmu? Tidak bisa sebelum kunci gaib dibuka terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara mengeluarkanmu? Jika kamu tidak mau keluar, kami akan membakarmu lagi dan menyiksamu. Ampun, jangan, ampun. Padahal saat itu Ustadz belum membaca ayat, namun Cantika sudah mengucapkan ampun terlebih dahulu. Anak ini hanya perlu lebih kuat. Jika anak kuat, maka kami akan kalah. Namun jika dia tidak kuat, kami akan menguasai tubuhnya. Assalamualaikum, ucap salam dari pintu. Rupanya dua orang Ustadz yang telah ditelepon oleh ibu asrama sudah sampai. Kemudian Ustadz mempersilahkan kedua orang Ustadz tersebut untuk mendekat ke tempat Cantika. Lalu ketiga Ustadz tersebut mulai meruqyah Cantika. Proses meruqyah Cantika malam ini sangat lama dibandingkan meruqyah sebelumnya. Ketika meruqyah, Mesa disuruh oleh Ustadz untuk selalu memanggil nama Cantika. Karena sudah dikasih tahu oleh jin tersebut bahwa dia dikunci dan tidak bisa keluar, Cantika hanya perlu lebih kuat agar kesadarannya kembali. Akhirnya Cantika tersadar kembali. Badannya lemah, untuk mengangkat tangan saja dia tidak sanggup. Ustadz kemudian meninggalkan ruangan, tapi sebelum keluar, Ustadz menyuruh Mesa membantu Cantika berwudu. Setelah itu ganti pakaian dan istirahat. Ustadz juga menyuruh malam ini untuk tidur bersama di ruang serbaguna, menemani Cantika tidur. Alhamdulillah malam itu tidak terjadi apa-apa lagi. Meskipun begitu, anak-anak yang menemani Cantika tidur, mereka sangat ketakutan. Karena ramai, makanya berani. Hari ini adalah jadwal Mesa latihan gabungan di sebuah masjid di pusat kota. Mengetahui hal itu, Cantika langsung minta ikut. Kakak ikut dong Mesa, katanya. Ngapain ikut kak? Kakak mau lihat pelatih aku ya? Mesa menggoda Cantika. Ah enggak lah, kakak ada perlu ke Masjid Ar-Rahman. Cantika menyebutkan nama sebuah masjid, bukan nama masjid yang sebenarnya ya. Aku bukan ke masjid yang itu kak, dan aku nggak tahu di mana Masjid Ar-Rahman tersebut. Itu deket kok dari masjid tempat kamu latihan. Kamu tenang aja, lagian kakak juga mau belanja. Kalau di pasar yang deket kota, kan grosirnya lebih besar, lebih murah juga harganya. Sekalian saja nanti kakak belanja. Tapi biar nggak kecewa nih, aku bilangin pelatih aku yang biasanya nggak datang kak, hari ini beda pelatihnya. Ah nggak masalah, kamu tenang aja, kakak nggak cari dia kok. Cantika menjawab sambil tersenyum. Mesa berdoa semoga tidak terjadi apa-apa nanti. Cantika hanya menunggu di luar masjid. Kebetulan di teras ada konter pulsa dan juga ada warung makanan. Jadi Cantika menunggu sambil sesekali bercerita dengan penjual di sana. 2 jam lamanya Mesa latihan, kemudian Mesa dan Cantika menuju Masjid Ar-Rahman. Setibanya di masjid ada sebuah toko buku di depan masjid. Cantika membeli 2 buah almat surat, yaitu sejenis ayat-ayat dan doa-doa berbentuk buku saku yang bisa dibaca kapan saja dan di mana saja, kecuali di toilet ya. Kamu tahu nggak Mesa, kakak pernah diruqyah di masjid ini. Kakak dipegangin oleh 6 orang ustadz, namun masih kalah tenaganya. Masa sih kak? Biasanya juga nggak sampai 6 orang ustadz, tapi tetap bisa kak menyadarkan kakak kembali. Ya beda lah Mesa. Ruqyah di sini niatnya untuk membuka buhul dan ikatan, serta membatalkan perjanjian dukun dan jinnya. Makanya mereka sangat kuat. Kamu gak percaya ya? Sini kakak tunjukkan. Lalu Cantika mengajak Mesa ke bangunan di samping masjid, seperti sebuah kamar untuk marbot masjid. Kamu lihat ya, istri ustadz itu takut loh sama kakak, padahal bercadar. Padahal tidak ada hubungannya dengan cadar, tapi Cantika mengucapkan kata itu. Masa sih kak? Sini, ayo kita ketuk pintunya.
Cantika kemudian menarik tangan Mesa ke depan pintu kamar tersebut. Tak tak tak. Assalamualaikum. Cantika mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Maaf, tunggu sebentar. Terdengar sautan dari dalam kamar tersebut. Ada sekitar 3 menit dia baru membukakan pintu. Maaf ya, lambat buka pintunya. Silakan Dia tidak meneruskan kata-katanya. Ketika sejurus pandangannya melihat ke arah Cantika, dia tertegun. Terlihat sangat kaget dengan kedatangan Cantika. Pintu yang sudah dibuka lebar kemudian ditariknya lagi. Hanya menyisakan 1 jengkal saja. Hanya kelihatan kepala yang tersembul di antara pintu. Seorang wanita yang memakai baju syar'i. Betul saja, ternyata dia takut melihat Cantika. Ada apa, Dek? Ustadz lagi tidak ada di tempat. Dia lagi keluar. Dia memecah suasana. Karena Cantika dan Mesa tidak berniat bertamu, mereka segera undur diri. Baik Umi, kami pulang dulu. Nanti kami akan datang lagi kapan-kapan, kata Cantika berbahasa basi. Iya Dek, lebih baik telepon dulu Ustadz janjian. Takutnya kalau adik langsung ke sini nggak ketemu dengan Ustadz. Baik Umi. Cantika berbarengan dengan Mesa menjawabnya. Cantika dan Mesa berkeliling di pusat perbelanjaan, sehingga sebentar digrosir untuk membeli jajanan warung asrama. Karena tidak ingin terjebak sholat zuhur di jalan, Mesa cepat-cepat mengajak Cantika untuk segera pulang ke asrama. Padahal masih ada yang ingin ditunjukkan oleh Cantika kepada Mesa. Namun Mesa menolaknya secara halus. Mesa, kenapa kamu gak mau kakak ajak ke tempat tadi? Tanya Cantika ketika mereka di atas mobil angkutan umum untuk pulang ke asrama. Gak ada kak, cuman pengen cepat pulang saja. Mesa capek kak. Mesa berkilah. Tentu saja dia punya alasan yang lain. Kamu bohong kan, Sa? Kakak tahu loh. Mesa hanya menarik nafas, kemudian menghembuskannya. Tentu saja Cantika bisa tahu, karena meskipun sudah beberapa kali mengujinya, Cantika selalu tepat dalam membaca isi hati seseorang. Kamu kan udah tahu, kakak udah ngerti juga. Kakak kan udah bisa mengatasinya. Kakak udah bisa gimana supaya kakak lebih kuat daripada yang di dalam. Cantika berbicara setengah berbisik kepada Mesa, karena di dalam mobil angkutan umum tersebut juga banyak penumpang yang lain. Kamu takut kan kalau tiba-tiba kakak pingsan di jalan, padahal kamu sendirian? Mendengar itu Mesa hanya diam saja. Dia tidak menjawab pertanyaan Cantika. Kan kakak udah pernah bilang, kamu itu sebenarnya udah gak takut lagi. Dari sekian anak asrama, kamu yang paling berani Mesa. Nyalimu lebih kuat. Pokoknya yakin aja lah dengan apa yang kakak bilang. Kamu itu lebih kuat dibandingkan prasangka kamu sendiri. Iya kak. Mesa hanya menjawab pendek. Apalagi yang akan dia jawab? Tentu saja pertanyaan, kakak tahu dari mana? Adalah pertanyaan bodoh. Sudah jelas-jelas Cantika serba tahu. Makanya dia hanya menjawab dengan pendek saja. Memang sejak Mesa dekat dengan Cantika, dia kadang bisa mendengar suara-suara aneh yang tidak biasanya dia dengar. Seperti suara gaduh di atas loteng. Kadang di tengah malam Mesa terbangun, didengarnya ada sesuatu yang berlari di plafon. Gak cuma satu, dia mendengar ada segerombolan. Awalnya Mesa berpikir itu adalah tikus. Namun jika didengarkan, berat langkah yang berlari tidak mungkin itu tikus, setidaknya sebesar kucing. Namun Mesa merasa aneh, mana mungkin bisa kucing di atas plafon. Asrama ini saja bertingkat, satu kucing pun tidak ada yang naik, apalagi berlomba lari bergerombolan sebanyak itu. Kadang Mesa mendengar langkah-langkah kaki di atas tangga. Namun dia acuh tidak acuh saja dan tidak menggubrisnya, seolah-olah dia tidak mendengar. Atau kadang Mesa merasa diawasi, entahlah, sulit untuk mengungkapkannya. Tiba saatnya Mesa untuk berangkat ke ibu kota provinsi. Dia mengikuti pertandingan antar pelajar. Tentu saja yang berangkat hanya Mesa, dan itu membuatnya terpisah dengan Cantika. Saat perlombaan berlangsung, tidak jarang juga para atlet perempuan mengalami kerasukan. Meskipun tidak saling mengenal, Mesa yang sudah biasa menangani kerasukan, dia dengan sukarela langsung ikut membantu. Para atlet juga memiliki banyak tekanan. Ada yang memiliki harapan yang tinggi untuk mendulang emas di pertandingan. Namun sayang, di babak penyisihan harus tersingkirkan. Hal itulah yang banyak membuat para atlet drop. Banyak pikiran, terlalu sedih, kecewa yang berlebihan,
sehingga mengundang jin untuk menggodanya. Jin merasuki tubuh yang sedang kecewa tersebut. 2 minggu berlalu, pertandingan telah usai. Saatnya untuk kembali ke daerah masing-masing. Mesa yang berhasil membawa perak juga kembali ke asrama. Dengan perak di tangan, dia memiliki tiket untuk mengikuti kejuaraan antar provinsi se-Sumatera. Perjalanan menggunakan mobil travel dimulai sore habis asar. Sesampainya di asrama sudah menunjukkan lewat tengah malam. Perjalanan dengan mobil travel sama sangat lama, dikarenakan penumpang terdiri dari beberapa daerah yang berbeda-beda. Sesampainya di asrama, Mesa langsung saja menuju kamarnya. Dia tidak ingin mengganggu dengan cara membangunkan Cantika di ruang serbaguna. Lelahnya selama perjalanan membuat Mesa langsung jatuh tertidur setelah mengempaskan tubuhnya di kasur. Esoknya dini hari, Mesa sudah bangun seperti rutinitas biasanya. Setengah 5 pagi sudah harus bangun, mempersiapkan diri untuk melakukan sholat subuh berjamaah. Mesa mencari sosok Cantika, namun tidak menemukannya. Apa mungkin Kak Cantika sedang halangan? Gumam Mesa di dalam hati. Namun Mesa melihat tatapan aneh teman-temannya, seolah-olah ada yang ingin mereka katakan. Setelah sholat, Mesa melihat Mita menuju ke tempatnya. Namun secepat kilat Uninet menarik mukenanya, menyuruhnya kembali ke tempat duduk semula. Mesa merasa ada yang aneh, namun dia tidak mau berpikir panjang. Nanti juga tahu kok. Setelah selesai sholat subuh, penasaran dengan Cantika, akhirnya Mesa pergi ke kamar Cantika. Sesampainya di kamar Cantika, Mesa tidak menemukan Cantika. Bahkan Mesa membuka lemari milik Cantika, namun selai baju pun tidak dia temukan. Kemana Kak Cantika? Mesa bertanya kepada teman-teman yang ada di kamar itu. Namun semua mereka enggan menjawabnya. Mereka hanya menggeleng. Kemudian Mesa berniat bertanya kepada ibu asrama. Baru saja dia berbalik, tiba-tiba datang Uninet memberitahu bahwa ibu asrama memanggil Mesa ke ruangannya. Kemudian ibu asrama menjelaskan kepada Mesa bahwa Cantika sudah dijemput orang tuanya kemarin sore. Cantika akan menjalani pengobatan alternatif yang lain. Mesa merasa sedih, namun bukan perpisahan yang membuatnya sedih, tapi caranya yang tidak disukainya. Kenapa Cantika tidak bisa menunggunya sehari saja? Saatnya pulang ke rumah masing-masing setelah ujian kenaikan kelas. Mesa sangat senang karena akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Suatu sore, Mesa ingin membantu ibunya membawa air dari sebuah perigi tetangga. Beberapa jerigen ukuran 8 liter dinaikkan Mesa ke sebuah gerobak. Sesampainya di sebuah perigi, Mesa tidak merasakan atas sesuatu yang aneh. Namun rumah tetangga tersebut memang terlihat agak horor. Penghuninya seorang nenek, tapi sudah sebulan dia pergi ke Jakarta, tempat anaknya. Jadi rumah tersebut kosong. Sedangkan di depannya terdapat 6 kuburan tua, dan di sampingnya terdapat 4 kuburan tua. Sebenarnya Mesa akan pergi dengan ibunya, namun ibunya menyuruh untuk pergi duluan, nanti ibunya akan menyusul. Mesa langsung meraih ember yang bergelantung di atas sumur perigi itu. Dia mulai mengisi jerigen-jerigen yang dibawanya tadi. Dia menarik tali dari poros sumur dan sambil menendangkan lagu Indonesia Raya. Dia memperagakan seolah-olah sedang mengibarkan bendera merah putih, menarik tali ember sambil bernyanyi. Sudah ada sekitar 4 jerigen yang sudah diisinya. Tiba-tiba dia melihat melalui celah dinding sumur yang telah retak dan ambrol. Ada seseorang yang lewat tepat di saat Mesa mengintipnya. Orang tersebut juga menoleh ke arah Mesa. Karena penasaran, kemudian Mesa memanjat bak di sudut sumur perigi, yaitu di bagian bawah dari dinding yang telah retak dan ambrol tadi. Mesa memanjatnya agar dia lebih leluasa melihatnya, dan juga karena merasa penasaran kemana arahnya orang tersebut. Karena sudah lama dia tinggal di daerah tersebut, ia tidak mengenal orang itu, dan belum pernah dia berjumpa dengannya. Setelah Mesa memanjat, kini kepalanya telah berada di atas sumur. Sumur di kampung memang tidak memakai atap, tapi apa yang dia lihat? Di sana, di tempat orang lewat tadi, tidak ada jalan sama sekali. Yang ada hanya 2 kolam ikan yang sudah tidak terpakai dan sudah ditumbuhi oleh semak-semak hampir setinggi paha orang dewasa. Sekelilingnya semak-semak belukar yang berduri.
Seketika itu juga bulu kuduk Mesa langsung berdiri. Mustahil ada orang yang bisa lewat dengan santai di atas semak-semak yang berduri. Kontan saja Mesa turun dari bak tersebut. Dia merapikan semua jerigennya ke atas gerobak. Meskipun masih ada yang belum selesai dia isi, tapi dia tidak peduli. Diangkatnya sama jerigen dan melarikan diri dari tempat tersebut, mendorong gerobaknya sambil berlari. Akhirnya sampai juga dia di rumahnya setelah 3 buah rumah tetangga dilewatinya. Ibunya yang sudah berniat berjalan menyusul, kaget melihat anaknya lari tergopoh-gopoh membawa gerobak. Hanya sedikit air yang tersisa. Ibu, ada orang di sana. Hantu. Ucap Mesa sambil terengah-engah. Dia kesulitan berbicara serta mengatur nafasnya. Ibu Mesa yang baru berniat akan menyusul kaget melihat Mesa yang berlarian sambil mendorong gerobak besi. Dilihatnya hampir tidak ada lagi air yang tersisa dalam gerobak. Semua jerigen berjatuhan di atas gerobaknya. Hantu apa yang muncul siang hari begini? Mana ada hantu? Makanya, Malin jangan maling, jawab ibunya. Malin bukan berarti maling kundang anak durhaka, tapi malin adalah ungkapan untuk orang yang kuat beribadah, seperti selalu sholat dan mengaji. Sedangkan maling adalah ungkapan ibunya pada orang yang tidak teguh beragama, atau kadang sholat kadang tidak, begitu pula mengaji. Hanya ibunya yang memakai istilah maling adalah kebalikan malin. Sedangkan arti sebenarnya tetap pencuri. Ini juga selalu kata yang diucapkan ibunya ketika anak-anaknya sudah bercerita hal-hal yang tidak masuk akal. Ayo kita lihat ke sana. Di mana hantunya? Apa, Bu? Aduh jangan, Bu, takut. Apanya yang ditakutkan di siang kayak gini? Siang apanya sih, Bu? Sudah mau jam 5 ini, sebentar lagi juga malam. Ya maksudnya terang begini, ya namanya masih siang lah. Kalau ibunya sudah ngotot, lebih baik diam saja. Karena yang namanya ibu-ibu pasti merasa selalu benar. Apalagi Mesa sering sekali berbeda pendapat. Sudah jelas warna hijau, ibunya bilang warna biru. Dan warna ungu tetap biru, kata ibunya. Ngapain masih berdiri di situ? Buruan ikut ibu ke perigi Nek Salma, kata ibu menyebut nama pemilik rumah dan perigi tersebut. Di kampung, toilet memang berpisah dengan rumah. Jamban juga berpisah lagi. Bagi yang tidak memiliki perigi, biasanya akan dibolehkan meminta air ke tetangga yang ada perigi. Di kampung, rumah penduduk masih berjarak agak jauh dikarenakan tanah-tanah penduduk yang masih luas. Pun juga penduduk muda yang telah berpindah ke kota. Tinggallah usia tua dan anak-anak. Hal itu membuat kampung bertambah sepi. Akhirnya Mesa mengikuti ibunya dari belakang. Sesampainya di perigi, Mesa menunjukkan di mana dia melihat orang yang sebelumnya berhasil membuatnya lari tunggang langgang. Jangan ditanya lagi apakah Mesa tidak membaca doa dan ayat-ayat. Bahkan dia sampai lupa kalau berada di dalam toilet. Dia terus membaca ayat. Padahal di toilet dilarang membaca ayat suci. Saking paniknya, Mesa tadi membuat bacaan ayatnya acak adul. Baca ayat kursi nyambungnya ke Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sudah mau selesai, malah balik lagi ke Ar-Rahmanir-Rahim. Bahkan doa makan pun tidak luput dibacanya. Sudah, jangan mengada-ngada. Tidak ada apa-apa. Saya sudah puluhan tahun di sini tidak ada ketemu apapun. Banyak sekali cerita kalian dari kemarin. Tidak usah ceritakan ini pada adikmu nanti, kata ibu setelah memeriksa kolam yang sudah kering tidak terpakai itu. Semak tinggi berduri memang memenuhi kolam tersebut. Dengan santai ibunya Mesa masuk ke perigi. Dia mulai mengambil air dengan menarik tali di rel perigi. Mesa yang masih ketakutan sambil celingukan akhirnya ikut juga membantu mengambil air. Malamnya Mesa mengingat-ingat kembali. Orang yang dilihatnya tadi siang bukan perempuan, karena tidak memiliki rambut panjang. Tidak serem juga. Bahkan orang itu sempat melihat beberapa detik kepada Mesa, seperti ada yang ingin disampaikan. Manusia? Tidak mungkin, karena langsung hilang. Kalau hantu, kenapa tidak serem? Kalau aku hanya halusinasi, kenapa orang itu bisa sejenak melihat seperti ada pesan yang ingin disampaikan? Banyak pertanyaan berkecamuk di benak Mesa. Namun akhirnya Mesa jatuh tertidur juga. Sebelum liburan usai, Mesa sudah harus kembali ke asramanya.
Ada ujian kenaikan tingkat yang harus dia ikuti. Kali ini di tepi sebuah gunung. Mereka mengadakan perkemahan. Di kaki gunung tersebut ada sebuah lapangan bumi perkemahan yang memang biasa dipakai untuk berkemah, dan juga dipakai sebagai lapangan bola kaki bagi penduduk sekitar. Lapangan itu sangat luas. Meskipun sudah dipakai berkemah, masih banyak sisa untuk tetap orang bisa bermain bola kaki di lapangan. Dan di antara lapangan dan gunung terdapat satu sungai yang membatasi. Sungai itu lumayan besar, tapi tidak terlalu dalam. Ujian kenaikan tingkat berjalan lancar. Menjelang maghrib, Mesa dan seorang temannya pergi mengambil air ke sungai. Padahal sudah dijelaskan sebelum maghrib di atas jam 6 sore tidak boleh ke sungai. Tunggu setelah maghrib baru ke sungai. Namun mereka waktu itu merasa urgent sehingga mau tidak mau harus ke sungai. Sementara temannya mengisi ember dengan air, Mesa juga menyempatkan sekalian berwudu. Ada sesuatu yang mengganggu pemandangannya ketika berwudu, namun dia melanjutkan hingga wudunya selesai. Kemudian dia kembali memperhatikan. Ada cahaya kekuningan di antara bebatuan. Mesa mengulurkan tangannya meraih benda tersebut. Ada sebuah anting emas kini di tangannya. Antingnya memiliki permata. Anting tersebut berbentuk unik. Bahkan Mesa belum pernah melihat orang yang memakai anting yang serupa dengan yang ada di tangannya. "Apa itu, Sa?" tanya Suci. Temannya itu telah selesai mengisi embernya. Rupanya dia memperhatikan apa yang dilakukan Mesa. "Coba tengok, Ci. Cantik sekali anting ini." "Iya ya, simpan saja, Sa." Kemudian Mesa menyelipkan anting emas itu ke kantongnya. "Jangan kasih tahu orang dulu ya, Suci," kata Mesa. "Aman itu, Sa," kata Suci. "Aku sholat berjamaah dulu di lapangan ya, Ci." "Iya, aku di tenda saja, sekalian masak air," kata Suci. Di tenda sebenarnya ada Ririn. Karena dia sedang halangan, makanya tidak ditinggalkan sendirian. Jadi Suci berdua di tenda dengan Ririn. Ternyata Suci lupa dengan janjinya. Dia menceritakan kepada Ririn temuan Mesa di sungai tadi. Sebelum sholat Isya, Mesa dipanggil ke kemah pelatih. Kemudian pelatih meminta barang temuan Mesa tadi. Suci juga lupa bahwa Ririn adalah keponakan pelatih. Tentu saja Ririn akan mengadukan setiap hal kepada omnya. Dengan berat hati Mesa menyerahkan anting berpermata tersebut. Meskipun demi kebaikannya, Mesa tidak menyadari alasan kenapa pelatihnya menyita barang temuannya. Karena tentu saja pelatihnya tidak ingin Mesa tahu alasannya. "Buat apa anting yang sebelah ini? Dijual pun juga murah ini. Sini, kakak simpan saja." Begitulah alasan pelatihnya. Padahal pelatihnya memiliki alasan lain. Barang temuan di alam berupa emas yang memiliki permata biasanya bukanlah hal yang lumrah. Ada kalanya barang-barang tersebut memiliki kodam atau jin penunggu, dan barang tersebut juga memilih untuk tuan barunya. Pelatihnya baru saja menyelamatkannya dari hal-hal yang bisa saja akan membuat dirinya dalam bahaya. Pelatihnya tentu saja mengerti hal-hal gaib seperti itu. Begitulah, pelatihnya tidak mengizinkan kodam itu memiliki Mesa. Mesa masih bawah umur untuk hal-hal seperti itu. Sekembalinya ke asrama, Mesa tidak pulang lagi ke rumahnya. Tanggung cuma 3 hari lagi sekolah dimulai. Suasana asrama begitu sepi. Satu kamar yang biasanya terdiri dari 12 orang, hanya ada 3 orang saja. Malam terasa lebih menakutkan karena hanya bertiga. Sedangkan di kamar sebelah juga hanya berisi 4 orang saja. Anak-anak asrama biasanya tidak membuang masa liburannya. Kebanyakan mereka akan kembali ke asrama Minggu sore dan Senin kembali bersekolah. Malam ini malam Jumat. Kembali Mesa terbangun lewat tengah malam. Suara aneh yang berlari di plafon masih didengarnya. Dia mengintip melalui celah matanya. Dilihatnya kedua temannya tertidur dengan nyenyak. Mesa berpikir keras, apakah cuma dia yang mendengar hal tersebut? Dia kembali membaca ayat kursi, menguatkan hatinya agar tidak terlalu takut. Saat ini baginya jangankan sholat tahajud, untuk membuka mata saja butuh keberanian yang sangat besar. Dia bahkan lupa pesan Cantika. Dia lebih kuat dari prasangkanya. Hal-hal aneh di asrama membuat Mesa berpikir seperti ada yang tertinggal setelah kepergian Cantika.
2 hari berlalu, asrama kembali dipenuhi oleh anak-anak yang sudah kembali dari berlibur di kampung. Sekolah pun akan segera dimulai kembali. Meskipun Mesa mendengar suara aneh di atas loteng, kalau ramai dia tidak begitu takut. Sudah hampir seminggu sekolah, Mesa penasaran dengan Cantika. Kenapa tidak ada kabar sama sekali? Cantika kan bisa menelponnya ke asrama, karena di asrama memang terdapat telepon rumah jadul. Dan nomor teleponnya ditempel di dinding dekat telepon. Semua anak asrama memang dianjurkan untuk menyimpan nomor telepon asrama untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang darurat nantinya. Jadi mustahil kalau Cantika tidak menyimpan nomor telepon asrama tersebut. Mesa menyimpan penasaran dan rindunya sampai hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari terakhir sekolah, namun cepat pulang. Karena pada hari Sabtu akan diadakan kegiatan pramuka sekitar pukul 3 sore. Jadi kegiatan belajar mengajar sudah selesai pukul 12 siang. Maya, temanin aku ya ke rumah temanku di kampung Setapak. Maya adalah teman sekelas Mesa yang juga merupakan teman sebangkunya. Kampung Setapak adalah nama daerah samaran untuk menjaga privasi. Kampung Setapak tidak jauh dari sekolah Mesa, bisa ditempuh berjalan kaki. Dan Maya juga tinggal di desa sebelah kampung Setapak. Kamu tahu rumahnya, Sa? Enggak, Mai. Jadi maksud kamu kita harus nyari-nyari dulu? Ya enggak apa-apa, ayolah. Jiwa detektifmu kan tajam, Mai. Mesa cengengesan sambil menyanjung Maya. Bagaimana dong sama pramuka kita? Bisa kena denda loh. Tenang Maya, nanti aku bayarin dendamu. Sehari doang pun. Ayolah Mai, cabut aja sehari. Terdengar bunyi surganya anak-anak remaja. Semua remaja di tingkat SLTP tersebut berlarian keluar dari kelas masing-masing sambil berteriak gembira. Karena bunyi tersebut mengisyaratkan saatnya merdeka dari kelas hari ini. Ayo Maya, kamu ini Sa, padahal aku udah bawa nasi makan siang, tongkat pramuka dan kacu. Sini aku sembunyikan tongkatmu di belakang lemari kelas. Bergegas Mesa mengambil tongkat pramuka Maya dan membawanya ke belakang lemari di sudut kelas. Ayo Maya, kita duduk di bawah pohon bunga Tanjung. Aku juga bawa bekal makan siang. Kita makan dulu sebelum jalan. Mereka kemudian makan di bawah pohon bunga Tanjung. Di sana memang dibuatkan tempat duduk dari semen oleh sekolah. Ada 3 pohon dengan tempat duduk di sekelilingnya. Aroma bunga Tanjung yang khas semerbak menemani suasana makan mereka siang itu. Tidak cuma mereka, namun hampir ketiga pohon penuh anak-anak yang lagi makan siang. Bahkan yang di kelas pun ada. Biasanya mereka yang tetap di sekolah adalah yang malas bolak-balik ke rumah. Karena nanggung cuma 2 jam akan balik lagi ke sekolah untuk mengikuti pramuka. Mesa dan Maya kemudian mulai berjalan ke kampung Setapak. Konon cerita Cantika sebelumnya bahwa Cantika dikenal oleh hampir seluruh penduduk di desa kampung Setapak tersebut. Tentu saja selain dari kecantikannya, orang juga mengenal perkataannya yang agak kasar. Betul saja ketika Maya dan Mesa bertanya pada seorang bapak-bapak yang sedang mengembalakan kerbaunya di tepi jalan. Bapak itu langsung menunjukkan rumah Cantika. Assalamualaikum. Mesa mengucapkan salam sesampainya di rumah yang telah ditunjukkan bapak tersebut. Waalaikumsalam. Seorang ibu berkacamata yang telah separuh baya membukakan pintu. Maaf Bu, apa ini rumah Kak Cantika? Betul sekali Nak, silakan masuk. Wah, sudah lama tidak ada teman Cantika datang bermain ke rumah. Ibu tersebut membukakan pintu dengan lebar. Kemudian dia menuju sebuah kamar, lalu keluar kembali diikuti oleh Cantika. Ada kamu Mes, kok bisa tahu rumah kakak? Cuma nanya-nanya ke orang Kak. Oh gitu. Mesa melihat wajah Cantika terlihat biasa saja. Mungkin dia tidak kangen dengan Mesa. Tentu saja, karena Cantika memiliki banyak teman yang lain. Tidak lama di sana, Mesa dan Maya kemudian undur diri. Bagi Mesa yang penting sudah tahu di mana Cantika tinggal. Cantika sudah seperti kakak buat Mesa. Awalnya Mesa tidak menyukai Cantika, hingga akhirnya kemanapun mereka berdua. Berbeda dengan Cantika. Untuk di kalangan asrama, baginya hanya Mesa andalannya. Waktu berganti kian cepat. Menukar hari demi hari serta berbulan-bulan. Akhirnya sampai di penghujung tahun ajaran. Mesa berniat pamit untuk terakhir kalinya pada Cantika.
karena bisa saja Cantika akan kuliah keluar daerah dan Mesa juga akan keluar dari asrama. Dia berencana memilih sekolah SMA favoritnya di daerah berbeda. Tentu saja akan membuat mereka terpisah jarak dan waktu. Sore itu Mesa datang sendiri. Setelah duduk di ruang tamu, kemudian datang seorang perempuan yang mirip dengan Cantika, namun berambut pendek sepunggung, berbaju kaos dan celana jeans 3/4. Kalau dilihat sekilas, perempuan itu sangat mirip dengan Cantika, seperti kembar identik. Tai lalat di bawah bibirnya juga sama. Yang membedakan adalah Cantika berambut panjang setengah betis. Biasanya dijalin hingga sepanjang paha, berjilbab lebar, memakai kaos kaki dan hengkel tangan, juga baju gamis yang menutup semuanya. Mesa, diminum loh, udah capek kakak bikinnya. Mesa bingung mendengar perempuan itu menyuruhnya minum. Dia berkata dalam hatinya, kenapa seperti memang Kak Cantika. Ada apa dengan Cantika? Iya kak. Ini kemana kak? Tanya Mesa seperti memberagakan tangan di atas kepala, seolah-olah memberi isyarat tentang jilbab. Terus itu rambut kakak? Pun, kakak juga dandan rupanya. Mesa baru menyadari kalau Cantika memakai maskara. Tahun 2005 tersebut masih aneh kalau anak SMA memakai maskara. Hampir tidak ada. Tidak apa-apa Mesa, kakak sudah berusaha semampu kakak. Namun tetap saja tubuh kakak tersiksa, terasa panas. Jadi kakak memilih mengikuti kemauan mereka. Astagfirullahaladzim. Mesa spontan mengucap istighfar. Untuk rambut sengaja kakak potong. Kakak nanti akan ikut audisi Indonesian Idol. Saat itu Indonesian Idol sangat populer. Bertepatan pula dengan suara Cantika yang sangat bagus. Parasnya agak mirip dengan Susana, namun lebih cantik Cantika dibanding Susana karena postur tubuhnya yang juga tinggi berisi. Setelah pamit, Mesa bergegas pulang. Baginya tidak perlu berlama-lama di sana, apalagi akan menasihati. Secara Cantika lebih dewasa dibanding Mesa. Kemudian dia merogoh sakunya, melihat apa yang ada di dalamnya. Kata Cantika sebelumnya ada sesuatu untuknya kenang-kenangan. Setelah dikeluarkannya, ternyata sebuah penjepit bulu mata. Lalu Mesa kembali menyimpannya. Kapan aku akan pakai ini? Gumam Mesa dalam hati. Kali ini mereka benar-benar berpisah, namun Mesa selalu merasa berbeda setelah bertamu dengan Cantika. Pernah dulu, setelah kepergian Cantika, Mesa dimarahi oleh ibu asrama karena sesuatu hal. Hingga ibu asrama menyinggung hal pribadi Mesa. Mesa benar-benar kesal dan marah. Sakit hatinya mendengar perkataan ibu asrama. Namun anehnya, setelah kejadian itu, ibu asrama tidak keluar kamar. Kata teman yang lain, ibu asrama tiba-tiba sakit. Ketika ibu asrama ingin ke toilet, Mesa melihat seluruh tubuh ibu asrama seperti gempal. Kulitnya mirip seperti biduran, merah bengkak, matanya hampir tidak terlihat. Di lain ketika Mesa pernah dijanjikan temannya meminjamkan kalung emasnya, namun entah apa, temannya tersebut ingkar janji, hingga tiba-tiba temannya tersebut jatuh dari motor. Kalung emasnya pun putus. Pernah juga saat itu setelah bertahun-tahun berselang, dia ditegur seorang mas-mas. Assalamualaikum. Sepertinya mbak tidak sendirian nih. Dasar aneh, jelaslah Mesa gak sendiri. Putri sulungnya lagi di sisi kirinya, sedangkan dia sedang hamil anak kedua. Tentu saja minimal mereka ada 3 nyawa di satu tempat. Semua itu hanya dijawab di dalam hatinya. Dia hanya tersenyum kepada pria itu, tidak menjawab sepatah kata pun. Maaf mbak, sedikit saran. Mbak muslim kan? Ya jelas muslim lah, saya kan pakai kerudung. Mesa menjawab agak ketus. Bukan begitu mbak, kalau mbak muslim, sebaiknya bentengi diri lagi dengan membaca surat Al-Baqarah sesering mungkin. Karena yang ikut bersama mbak sepertinya tidak memiliki niat baik. Dan juga yang ikut gak cuma satu. Mesa kemudian celingukan. Tidak ada selain mereka di sana. Jantungnya berpacu, bulu romanya ikut berdiri. Kemudian Mesa selalu mengamalkan ruqyah mandiri. Akhirnya alhamdulillah tidak banyak lagi yang aneh dialaminya. Di kemudian hari barulah Mesa tahu bahwa jika kita memiliki kodam dan saat pemilik kodam ada sakit hati pada seseorang, maka kodamnya akan membalaskan sakit hati tersebut tanpa dikomando terlebih dahulu.
Apakah ada hubungan Kodam Mesa dengan kejadian-kejadian yang aneh seperti ibu asrama yang tiba-tiba sakit, temannya yang tiba-tiba jatuh hingga putus kalungnya, dan masih banyak lagi. Apalagi kawan-kawan semasa bekerja dulu tidak luput dari sakit yang tiba-tiba ketika mereka salah paham dengan Mesa. Wallahu alam bisawab. Untuk Cantika, terakhir kali berpisah dengan Mesa, jin yang ditanam atau dikunci dukun tersebut di tubuh Cantika tetap tidak bisa keluar. Semoga saat ini telah dilepaskan atau diputuskan ikatan perjanjian gaibnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.